Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 174. Demikianlah, maka mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Mahisa Amping memang masih nampak lemah. Tetapi ia dapat berjalan sendiri meskipun harus dipapah oleh Mahisa Semu. Ketika mereka sampai di padepokan, maka beberapa orang cantrik terkejut melihat keadaan Mahisa Amping. Wantilan yang tergesa-gesa mendekatinya bertanya dengan serta-merta, "Mahisa Semu, kau apakan adikmu? Apakah kau tidak dapat menahan diri selama kau berlatih dengan adikmu?" "Tidak, Paman." "Bukan aku," jawab Mahisa Semu. "Jadi kenapa dengan adikmu itu?" desak Wantilan. Mahisa Semu memandang Mahisa Murti dengan ragu. Namun Mahisa Murti yang tanggap itu pun tersenyum. Katanya, "Salah Amping sendiri. Ia kurang berhati-hati bermain di atas bebatuan sungai." Wantilan mengerutkan dahinya. Tetapi ia melihat Mahisa Semu dan Mahisa Amping masih basah kuyup. Namun Wantilan tidak bertanya lagi. Namun dalam pada itu, Sambega melihat betapa orang-orang padepokan Bajra serta menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Mahisa Amping. Seandainya ia berhasil membawa anak itu pergi, maka seisi padepokan akan merasa kehilangan. Semuanya akan merasa bersedih. Untunglah aku tidak berhasil membawanya pergi. Seandainya aku memaksa membawa anak itu, maka aku telah membuat seluruh isi padepokan ini bersedih. Atau mungkin mereka akan disebar untuk mencari dan memburu orang yang telah membawanya, sehingga hidupnya akan menjadi semakin tidak tenang. Justru karena Mahisa Amping telah berada di lingkungannya kembali, maka rasa-rasanya hati Sambega menjadi damai. Tidak ada beban yang harus dipikulnya lagi. Di padepokan, Sambega dan Widigda mendapat perlakuan yang sangat baik. Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Mahisa Amping tidak mengatakan kepada siapapun apa yang sudah dilakukan oleh Sambega. Kepada Mahisa Semu dan Mahisa Amping telah dipesan oleh Mahisa Murti, bahwa selama Sambega dan Widigda masih berada di padepokan, sebaiknya mereka tidak menyebut lagi apa yang pernah mereka lakukan atas Mahisa Amping itu. Namun dalam pada itu, dalam satu kesempatan Widigda sempat bertanya, "Anak muda, jika Angger tidak berkeberatan, aku ingin bertanya, apakah ada hubungannya antara padepokan Bajra Seta ini dengan jalur ilmu Bajra Geni?" Mahisa Murti memang agak terkejut mendengar pertanyaan itu. Dengan nada rendah ia bertanya, "Ki Widigda, dari mana Ki Widigda dapat menduga demikian?" "Hanya sekedar dugaan, Ger. Ketika aku sempat melihat kedua adikmu berlatih sebelum Sambega mengganggunya, aku melihat unsur-unsur ilmu betapapun samarnya dari ilmu Bajra Geni." "Pada kedua anak-anak itu?" Mahisa Murti menegaskan. "Ya, pada kedua orang anak itu," jawab Widigda. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Nampaknya Ki Widigda memahami benar-benar ilmu Bajra Geni atau dasar-dasar landasan ilmu Bajra Geni." "Kau benar anak muda. Yang aku maksud adalah dasar-dasar landasan ilmu Bajra Geni," jawab Widigda. "Landasan ilmuku memang dasar-dasar landasan ilmu Bajra Geni meskipun barangkali masih belum matang. Kedua adikku itu belajar padaku, sehingga dasar-dasar landasan ilmu itu telah diwarisinya pula," jawab Mahisa Murti. Ki Widigda tersenyum. Katanya, kedua anak itu memiliki dasar-dasar landasan ilmu yang sangat kokoh. Dengan mengamati keduanya, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa orang yang telah mengajari mereka dalam olah kanuragan, adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, Ki Widigda terlalu memuji. "Sebenarnya lah bahwa aku masih sedang berusaha untuk meningkatkan dan mematangkan ilmuku, agar dapat menempatkan diri pada tataran orang-orang berilmu. Meskipun barangkali pada tataran yang paling rendah." "Kau memang seorang anak muda yang rendah hati," berkata Widigda, "tetapi dengan demikian maka aku menjadi semakin yakin akan kemampuanmu." Widigda berhenti sejenak, lalu katanya kemudian, "Sebenarnya lah aku mengenal orang-orang berilmu tinggi dari belahan ilmu Bajra Geni. Guruku mengenal seorang yang berilmu sangat tinggi. Namanya Witantra. Meskipun Witantra masih lebih muda dari guruku, tetapi ilmunya benar-benar tidak tertandingi." "Paman Witantra," desis Mahisa Murti di luar sadarnya. "Kau tentu mengenalnya," desis Widigda.
Ya, Mahisa Murti mengangguk-angguk, sekarang Paman Witantra sudah tidak ada lagi. Aku sudah mendengar. Tetapi apa hubungannya dengan kau anak muda? Apakah Witantra itu kakek gurumu atau siapa? Bertanya Widigda. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, ayahku Mahendra adalah adik seperguruan Paman Witantra. Oh, orang itu mengangguk-angguk, jadi kau anak adik seperguruan Witantra? Ya, jawab Mahisa Murti. Pantas, bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi, desis Widigda. Lalu katanya pula, adik seperguruan Witantra tentu seorang yang berilmu sangat tinggi pula. Tidak, jawab Mahisa Murti, ayahku bukan seorang yang berilmu tinggi sebagaimana Paman Witantra. Apalagi aku dan adik-adikku. Widigda mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Sambega, maka dilihatnya Sambega selalu menundukkan wajahnya saja. Sambega, berkata Widigda, kau tidak perlu murung. Anak muda ini berdiri di jalur perguruan yang sudah kita kenal. Guru kita mengenal Witantra juga Mahendra. Karena itu, maka kita tidak berada di tempat orang asing. Sambega mengangguk kecil. Katanya, justru aku berada di sini, aku merasa sangat malu. Tidak. Semuanya sudah dilupakan, berkata Widigda. Namun Sambega masih saja merasa rendah diri atas tingkah lakunya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa Mahisa Murti adalah anak Mahendra yang dikenal oleh gurunya. Bahkan gurunya merasa kagum akan ilmu yang dimiliki oleh Witantra dan Mahendra saat itu sepeninggal Kebo Ijo, yang dibunuh oleh ketamakannya sendiri. Sementara itu Mahisa Murti berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Karena itu, maka ia pun telah bertanya, Kisanak. Jika demikian, apakah guru Kisanak itu masih ada? Tidak. Guruku lebih tua dari Witantra. Ia telah meninggal lebih dahulu. Sebagaimana kau lihat, kami murid-muridnya pun sudah setua ini. Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, Widigda pun masih saja bertanya tentang berbagai macam persoalan, terutama yang menyangkut padepokan itu. Ternyata bahwa Mahisa Murti pun bersikap lebih akrab ketika ia mengetahui bahwa keduanya itu telah mengenal Witantra dan juga ayahnya, setidak-tidaknya nama Mahendra. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah menawarkan kepada mereka untuk tinggal lebih lama lagi di padepokan itu. Keduanya memang tidak menolak. Widigda dan Sambega justru merasa berterima kasih sekali bahwa mereka mendapat kesempatan untuk tinggal di padepokan itu. Dalam pada itu, Sambega masih saja sangat tertarik kepada latihan-latihan yang dilakukan oleh Mahisa Amping dan Mahisa Semu. Hampir setiap saat Sambega selalu menunggui anak-anak itu berlatih. Namun agaknya Mahisa Amping sendiri masih saja selalu dibayangi oleh kecemasan menghadapi Sambega. Rasa-rasanya Sambega masih saja akan menerkamnya dan membawanya lari keluar padepokan Bajraseta. Tetapi ketika hal itu disampaikannya kepada Mahisa Murti, maka Mahisa Murti itu pun berkata, kau tidak perlu takut lagi Amping. Orang itu ternyata bukan orang jahat. Tetapi penderitaan yang dialaminya yang telah membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Juga atas keinginan-keinginannya untuk menutupi kegelisahannya. Bagaimana jika kehilangan kendali itu terjadi lagi dengan tiba-tiba, bertanya Mahisa Amping. Saudara seperguruannya ada di sini. Ki Widigda mempunyai pengaruh yang cukup besar atas Ki Sambega, jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Ia mencoba untuk mengerti. Tetapi jika di dalam sanggar ia melihat sepasang mata Ki Sambega yang bagaikan menyala, maka jantungnya menjadi berdebar-debar. Bahkan kadang-kadang ia tidak mampu memusatkan nalar budinya dalam latihan-latihan itu. Tetapi lambat laun agaknya Ki Sambega sendiri dapat mengerti perasaan anak itu. Tetapi karena ia selalu ingin menyaksikan Mahisa Amping dan Mahisa Semu berlatih, maka setiap kali ia minta Ki Widigda atau bahkan Mahisa Murti sendiri menemaninya, sehingga hati Mahisa Amping merasa tenang. Dengan demikian maka latihan-latihan yang dilakukannya pun menjadi lebih baik. Dengan demikian maka rasa-rasanya Ki Sambega semakin kerasan tinggal di padepokan itu. Rasa-rasanya ia mendapat kesempatan untuk dapat menunggui lagi anaknya yang pernah hilang. Tetapi yang tidak terduga-duga itu telah terjadi. Ternyata saudara seperguruannya yang pernah datang dan membunuh istri dan anaknya itu telah mencarinya. Bahkan akhirnya mereka mengetahui bahwa Ki Sambega ada di padepokan Bajraseta. Untuk beberapa hari lamanya, orang itu mengamati dari kejauhan, apakah benar Ki Sambega ada di padepokan itu.
Sebenarnya lah, bahwa pada satu hari mereka memang melihat Ki Sambega itu berada di luar pintu gerbang Padepokan Bajra Seta bersama Mahisa Semu, Mahisa Amping, Wantilan dan beberapa orang cantrik. Mereka sedang menghirup udara yang cerah di sore hari sekaligus menerima kunjungan beberapa orang anak muda dari padukuhan sebelah yang sedang mempersiapkan keramaian di padukuhan mereka. Mereka ingin mempergelarkan kemampuan beberapa orang anak muda padukuhan yang serba sedikit menguasai unsur-unsur gerak latihan dasar olah kanuragan. Tentu saja sekedar bermain-main, berkata anak muda yang tertua di antara mereka. Lalu katanya, kami ingin mendapat beberapa petunjuk, apa yang sebaiknya kami lakukan untuk rencana itu. Kami tidak ingin terjadi salah paham, seakan-akan kami dengan sengaja memamerkan kemampuan yang baru setitik itu. Wantilan tersenyum. Katanya, satu rencana yang baik. Jika kalian menyelenggarakan pergelaran itu dengan niat yang baik, maka tentu tidak akan ada yang menuduh kalian sekedar menyombongkan diri. Sementara itu, apa yang sepantasnya menjadi bahan pergelaran itu pun ingin kami dapatkan dari mereka yang memiliki kemampuan yang cukup, berkata anak muda itu. Wantilan mengangguk-angguk. Katanya kemudian, kalian sudah cukup berhati-hati. Baiklah kalian bertemu langsung dengan Mahisa Murti. Anak muda yang tertua di antara mereka itu pun mengangguk hormat sambil menjawab, terima kasih atas kesempatan itu. Kepada Mahisa Semu Wantilan berkata, ajak mereka menemui kakakmu jika ia tidak sedang sibuk. Sementara mereka memasuki gerbang Padepokan Bajra Seta, maka Sambega pun berkata, tentu akan menjadi tontonan yang menarik. Aku ingin melihat bagaimana anak-anak itu melaksanakan rencananya. Mungkin di antara mereka ada anak-anak yang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Wantilan yang mengetahui bahwa Ki Sambega itu merindukan seorang anak, maka ia pun mengangguk-angguk sambil menjawab, jika saja kau dapat menunggunya. Aku tidak mempunyai rencana yang harus segera aku lakukan. Jika saja aku masih diperkenankan berada di padepokan ini, maka aku akan menunggu. Tentu. Padepokan ini tidak mempunyai keberatan apapun seandainya kau akan tinggal di sini lebih lama lagi. Untuk beberapa lamanya, Sambega masih berada di depan pintu gerbang bersama Wantilan dan beberapa orang cantrik. Namun kemudian mereka pun telah masuk pula melalui regol yang kemudian ditutup. Beberapa orang di kejauhan melihat bahwa Sambega benar-benar berada di padepokan itu. Mereka telah melihat sendiri sehingga dengan demikian mereka tidak akan ragu-ragu lagi. Kita akan menemui pemimpin dari padepokan kecil ini, berkata salah seorang dari mereka. Bukan sebuah padepokan kecil, berkata seorang yang lain, nampaknya sebuah padepokan yang besar. Yang besar adalah bangunan dan barak-baraknya. Tetapi aku tidak yakin bahwa ada seorang di antara mereka yang berilmu tinggi. Agaknya Sambega telah dikagumi, sehingga ia akan mempunyai pengaruh yang sangat besar di padepokan itu. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara itu saudara seperguruan Sambega itu berkata, aku akan memasuki padepokan itu. Aku akan minta agar Sambega diberikan kepadaku. Kali ini umurnya tidak akan terlepas lagi dari tanganku. Iblis itu termasuk licin. Ternyata ia masih dapat bertahan hidup, berkata kawannya. Ia memang licik. Ia dapat berpura-pura mati, sahut adik seperguruannya, jika saja saat itu aku tahu bahwa ia masih hidup. Aku tentu akan mencincangnya menjadi sayatan-sayatan kecil. Tetapi hidupnya tentu sudah tidak berarti lagi setelah istri dan anaknya terbunuh, gumam kawannya. Perempuan terkutuk. Jika saja ia memilih aku untuk menjadi istrinya, maka ia akan menjadi seorang perempuan yang memiliki apa saja yang ia inginkan. Tetapi karena ia memilih menjadi istri Sambega, maka ia mengalami nasib buruk. Mati dalam keadaan yang tidak sepantasnya. Kawannya tidak menyahut. Sementara itu saudara seperguruan Sambega berkata, besok kita masuki padepokan itu. Kita akan minta agar Sambega diberikan kepada kita, atau padepokan itu akan menjadi debu. Kita bukan saja berempat sebagaimana kita datang ke rumahnya dan membunuhnya bersama anak istrinya, meskipun kemudian ternyata bahwa ia luput dari maut. Sekarang kita berjumlah 10 orang. Padepokan itu akan kita hancurkan jika mereka menolak memberikan Sambega. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi mereka merasa sebagai orang-orang berilmu tinggi, sehingga mereka akan mampu menaklukkan padepokan itu meskipun mereka tahu bahwa di padepokan itu terdapat banyak para cantrik yang tinggal.
Dengan membunuh 10 atau 20 orang, maka yang lain tentu akan menyerah, berkata saudara seperguruan Sambega itu. Sedangkan orang-orang itu menganggap bahwa membunuh 10 atau 20 orang bukanlah pekerjaan yang sulit bagi mereka. Namun ketika malam tiba, orang-orang itu masih menunggu. Meskipun demikian bergantian mereka mengawasi regol padepokan itu agar Sambega tidak sempat meninggalkan padepokan itu. Besok pagi-pagi aku akan memasuki padepokan itu, berkata saudara seperguruan Sambega. Malam itu tidak terjadi sesuatu di padepokan. Anak-anak muda dari padukuhan sebelah telah pulang dengan bekal petunjuk dari Mahisa Murti, apa yang sebaiknya mereka lakukan jika mereka ingin mempergelarkan unsur-unsur olah kanuragan. Mahisa Murti mengingatkan kepada mereka, agar unsur-unsur itu dipertunjukkan sebagaimana mereka mempertunjukkan sebuah tarian. Seperti direncanakan, maka ketika matahari mulai memanjat naik, maka 10 orang yang merasa dirinya berilmu tinggi telah mendatangi padepokan Bajraseta. Dengan sikap yang garang, mereka mendekati pintu gerbang padepokan. Para cantrik yang bertugas di regol telah menyapa mereka sambil mengangguk hormat. Namun saudara seperguruan Sambega dengan kepala tengadah menjawab, bawa aku kepada Sambega. Seorang cantrik yang tertua di antara mereka yang bertugas mengerutkan dahinya. Ia merasa heran melihat sikap orang-orang itu. Para cantrik di regol telah menangguk hormat. Mereka bertanya dengan baik, apakah mereka mempunyai satu kepentingan atau ingin bertemu atau berbicara dengan siapa. Tetapi jawaban orang itu ternyata terlalu kasar. Meskipun demikian cantrik-cantrik itu masih menahan diri. Yang tertua di antara mereka bertanya pula, apa yang sebenarnya kalian kehendaki? Apakah kau tuli? Bawa Sambega kepadaku, bentak orang itu dengan kasar. Cantrik yang sedang bertugas itu mulai tersinggung. Karena itu, maka yang tertua di antara mereka menjawab, Kisanak. Kisanak tamu di padepokan ini. Kalian tidak dapat bersikap seperti itu. Tutup mulutmu atau aku pilin lidahmu. Dengar, bawa Sambega kemari. Kau tidak dapat berbohong, karena aku melihat Sambega ada di sini, bentak orang itu. Namun cantrik yang bertugas dan merasa bertanggung jawab itu tidak begitu saja tunduk kepada orang itu betapapun orang itu nampak garang, keras dan kasar. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti yang sudah mendapat laporan tentang kedatangan 10 orang itu pun telah melangkah ke pintu gerbang diikuti oleh Wantilan dan Mahisa Semu serta beberapa cantrik tertua di padepokan itu. Saudara seperguruan Sambega itu memandang Mahisa Murti dengan kening yang berkerut. Anak muda itu nampak begitu yakin akan sikapnya. Tanpa ragu-ragu Mahisa Murti melangkah mendekati orang-orang yang mendatangi padepokannya itu. Apa yang kalian cari Kisanak? Bertanya Mahisa Murti. Aku tidak akan mengulangi beberapa kali. Bawa Sambega kemari, jawab saudara seperguruan Sambega itu. Apakah kalian ingin bertemu dengan Ki Sambega? Bertanya Mahisa Murti. Apakah kau tuli? Orang itu membentak keras-keras. Sambega dan Widigda ternyata mendengar keributan di pintu gerbang. Dari bangunan induk mereka melihat bahwa yang datang itu adalah saudara seperguruan mereka dengan beberapa orang kawannya. Tetapi Mahisa Amping telah terlanjur berteriak. Lengkara yang sempat memandang Mahisa Amping pun mengumpat kasar. Dengan geram ia berkata, aku ingin mengoyak mulutmu, tikus kecil. Mahisa Amping memang berusaha untuk menjaga mulutnya, agar tidak menyahut lagi. Betapapun dadanya menjadi sesak, tetapi anak itu memang mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dalam pada itu, Lengkara pun kemudian berkata kepada Sambega, Sambega, bersiaplah untuk mati. Kita akan membuat perhitungan sekarang. Sambega menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah siap, Lengkara. Lengkara pun segera melangkah maju, sementara kawan-kawannya berdiri berkelompok. Namun mereka semuanya telah bersiap untuk berbuat sesuatu setiap saat Lengkara memberikan isyarat. Dalam pada itu, Widigda dan Mahisa Murti berdiri di sebelah yang lain, seakan-akan mereka telah menempatkan diri pada sisi yang berlawanan. Sedangkan Wantilan, Mahisa Semu dan beberapa orang cantrik tertua telah berderet pula membentuk sebuah lingkaran yang cukup besar. Sedangkan para cantrik yang lain pun agaknya tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi. Mahisa Murti tidak melarang para cantrik menyaksikan kedua orang saudara seperguruan yang telah dibakar oleh dendam itu. Siapapun yang menang dan siapapun yang kalah, maka dendam yang membakar dua orang saudara seperguruan itu akibatnya selalu buruk.
Apalagi jika harus jatuh korban di antara mereka. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Lengkara telah mulai menyerang, sementara Sambega bergeser selangkah surut. Namun kemudian, serangan-serangan Lengkara mengalir seperti banjir bandang. Arus dendamnya benar-benar tidak terbendung lagi. Rasa-rasanya ia ingin langsung membunuh saudara seperguruannya itu. Sambega memang terdesak. Ia terkejut atas serangan-serangan yang keras dan kasar dari saudara seperguruannya itu. Namun dendam di dadanya juga sudah menyala. Serangan-serangan Lengkara itu seperti curahnya minyak menyiram api dendamnya itu, sehingga berkobar bagaikan menggapai langit. Sambega ternyata tidak menahan diri lagi. Yang terbayang adalah istri dan anaknya yang telah mati terbunuh. Kemudian kegilaannya sendiri saat ia hampir saja dengan paksa mengambil seorang gadis yang sudah siap untuk menikah karena wajahnya mirip dengan istrinya yang terbunuh. Juga kegilaannya untuk mengambil Mahisa Amping untuk dijadikan pengganti anaknya yang terbunuh itu. Dengan demikian, maka keduanya telah meningkatkan ilmu mereka dengan cepat. Mereka ingin dengan cepat pula membunuh saudara seperguruannya itu. Widigda menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Ketika ia masih berkumpul bersama kedua orang saudara seperguruannya itu, ia tahu pasti bahwa ilmu Sambega lebih baik dari ilmu Lengkara. Namun saat itu Widigda melihat bahwa unsur-unsur gerak yang dipergunakan Lengkara sudah tidak mumi lagi dari perguruan mereka. Dengan demikian, maka Widigda yakin bahwa Lengkara telah memperdalam ilmunya untuk pada suatu saat dapat membalas dendam. Karena itu, maka Widigda sempat menjadi berdebar-debar. Sementara itu, ia masih melihat Sambega beralaskan ilmu yang agaknya masih mumi. Unsur-unsur gerak yang dipergunakannya semuanya telah dikenalnya. Namun kegelisahannya pun menjadi semakin susut ketika ia melihat bahwa ilmu Sambega itu telah menjadi semakin matang. Meskipun ia tidak melengkapi ilmunya dengan ilmu dari jalur perguruan yang lain, namun Sambega selama bertahun-tahun telah meningkatkan dan mengembangkan ilmunya itu sehingga menjadi semakin meyakinkan. Karena itu, meskipun Sambega juga mengerti bahwa ada unsur-unsur gerak yang terasa asing pada ilmu saudara seperguruannya, namun Sambega sama sekali tidak menjadi cemas. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin seru. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka dalam bayangan dendam dan kebencian. Lengkara yang telah mewarnai ilmunya dengan jalur ilmu perguruan yang lain itu pun nampak semakin keras dan kasar. Serangan-serangannya kemudian datang seperti hentakan ombak yang menghantam tebing lautan. Berturut-turut susul menyusul. Tetapi Sambega pun sudah menjadi sekokoh batu-batu karang di pantai. Dengan kekuatan dan daya tahan yang tinggi, maka serangan-serangan Lengkara itu tidak menggoyahkan pertahanannya. Dengan demikian, maka keduanya yang saling dendam itu telah saling menyerang dan saling bertahan. Sambega yang telah mematangkan ilmunya itu menyerang Lengkara seperti putaran angin pusaran. Namun dengan licin, Lengkara selalu berhasil keluar dari pusat putaran serangan Sambega. Selain Widigda, maka Mahisa Murti yang juga berilmu tinggi itu memperhatikan pertempuran antara kedua orang saudara seperguruan itu dengan seksama. Mahisa Murti segera dapat melihat bahwa Lengkara telah melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur gerak dari jalur perguruan yang lain sebagaimana Mahisa Murti sendiri tidak hanya berpijak pada ilmu yang diwarisinya dari ayahnya saja. Namun Mahisa Murti masih mengenali watak dan sifat ilmu Sambega yang bersumber dari satu perguruan, namun yang sudah ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga menjadi semakin matang. Karena itulah, maka pertempuran itu menjadi sangat mendebar-debarkan, karena tidak segera dapat diketahui, siapakah yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun semakin lama Lengkara sendiri semakin merasa betapa saudara seperguruannya itu telah mematangkan ilmunya. Meskipun ia telah melengkapi ilmunya dengan unsur-unsur dari perguruan lain. Lengkara sendiri merasa bahwa sulit untuk mengatasi ilmu Sambega yang ternyata sudah menjadi semakin matang. Meskipun demikian, Lengkara masih mencoba mengerahkan kemampuannya. Ia bergerak semakin cepat. Kekuatannya pun seakan-akan menjadi semakin besar, sementara serangan-serangannya menjadi semakin garang. Tetapi Sambega pun telah melakukan hal yang sama. Ia pun mampu meningkatkan ilmunya sebagaimana dilakukan oleh Lengkara. Jika sekali-sekali Lengkara menyerang dengan mempergunakan unsur-unsur gerak yang disadapnya dari jalur perguruan lain, maka Sambega justru menunjukkan kematangan ilmunya. Unsur-unsur dari jalur perguruan lain itu tidak membuatnya menjadi kebingungan.
Lengkara justru menjadi semakin marah. Tangannya dengan garangnya menyambar-nyambar. Sekali bergerak bagaikan kapak yang siap membelah sebatang gelondong kayu yang besar. Namun jika serangan itu luput dari sasarannya, maka tangan Lengkara pun menebas mendatar. Tetapi memang tidak mudah menyentuh tubuh Sambega. Tangannya yang cacat itu pun mampu menangkis serangan-serangan yang datang beruntun dengan cepat. Bahkan ketika tangan Lengkara menyambar keningnya, maka Sambega menangkis sambaran tangan itu hanya dengan ujung jarinya yang tinggal sebuah di satu sisi tangannya, sementara tangannya yang lain, yang mempunyai jari-jari utuh, justru menyambar lambung Lengkara. Lengkara mengadu kesakitan sambil meloncat surut untuk mengambil jarak. Sambega ternyata tidak memburunya. Ia berdiri tegak memandang saudara seperguruannya yang kesakitan itu. Tetapi matanya yang memancarkan api dendam itu masih saja bagaikan menyala. Ia justru menunggu agar Lengkara mengeterapkan ilmu puncaknya, sehingga ia pun akan membenturnya dengan ilmu yang sama. Namun Sambega masih berharap bahwa kematangan ilmunya tidak akan berada di bawah kematangan ilmu Lengkara. Bahkan seandainya ilmunya tidak lebih baik dari ilmu Lengkara, namun ia yakin bahwa ilmunya tidak berada di bawah ilmu saudara seperguruannya. Jika dengan demikian maka mereka akan mati bersama, maka Sambega sama sekali tidak merasa berkeberatan. Dendamnya sudah dituangkannya, sementara sisa hidupnya tidak akan berarti apa-apa lagi. Sementara itu Lengkara berdiri termangu-mangu beberapa langkah dari Sambega. Kemarahannya memancar dari wajahnya yang bagaikan membara. Sambega yang nampak lebih tenang dari Lengkara itu pun kemudian berkata, "Lengkara, kita berguru pada perguruan yang sama, kita mempunyai bekal ilmu yang sama. Aku tidak tahu siapakah yang lebih baik di antara kita. Tetapi jika kau ingin menjajaki kemampuan kita dengan mengadu ilmu puncak yang sama-sama kita pelajari dari guru yang sama, marilah. Meskipun kau sudah melengkapi ilmumu dengan ilmu dari perguruan lain, namun aku masih tetap bersiap membuat perbandingan ilmu itu." Jantung Lengkara menjadi semakin terbakar. Tetapi ia masih tetap menyadari bahwa ia ragu-ragu apakah ilmu puncaknya akan dapat mencapai tataran yang sama dengan Sambega. Karena itu untuk beberapa saat Lengkara justru berdiri mematung. Namun tatapan matanya yang tajam bagaikan menusuk tembus ke jantung Sambega. Karena Lengkara tidak segera berbuat sesuatu, maka Sambega pun berkata, "Lengkara, kenapa kau justru terdiam? Marilah, segeralah bersiap. Kita akan membuat perbandingan ilmu puncak kita. Bersiaplah, aku akan segera melakukannya. Demi nama baik keluargaku, demi nama istri dan anakku yang telah kau bunuh, maka sekarang kita harus membuat perhitungan yang tuntas. Kau atau Abu akan mati. Bahkan mungkin kita akan mati bersama-sama jika ternyata tataran ilmu kita sama tinggi, sementara daya tahan kita sama-sama tidak cukup kuat untuk bertahan." "Iblis kau Sambega," geram Lengkara. Tetapi Lengkara tidak segera melakukan sesuatu. Ia masih saja ragu-ragu bahwa kemampuan puncaknya akan dapat mengimbangi kemampuan puncak Sambega yang bersumber pada ilmu yang sama. Namun yang nampaknya Sambega sempat mengembangkannya dan lebih mematangkannya. Namun Sambega benar-benar tidak menunggu. Ia pun mulai mempersiapkan dirinya untuk memusatkan nalar budinya. Wajah Lengkara menjadi semakin tegang. Namun ternyata Lengkara tidak sejantan Sambega yang cacat itu. Dalam keadaan yang rumit itu, ia pun berteriak, "Selesaikan iblis itu." 10 orang yang datang bersamanya itu dengan sigapnya telah berloncatan berpencar. Demikian pula Lengkara telah meloncat berbaur dengan kawan-kawannya. "Pengecut kau Lengkara," teriak Sambega yang menjadi sangat marah. Bukan saja Sambega, namun Widigda pun berteriak pula, "Lengkara, kau licik. Aku sudah mengatakan bahwa aku hanya menjadi saksi jika kalian menyelesaikan persoalan kalian dengan jujur. Tapi jika salah seorang di antara kalian tidak jujur, maka aku akan ikut campur pula." "Aku tidak peduli," jawab Lengkara sambil berteriak pula, "aku datang bersama 10 orang berilmu tinggi. Siapa yang mencoba menghalangi aku, maka aku akan membiasakannya. Karena itu Kakang Widigda, jangan mencampuri persoalanku dengan Sambega yang memang sudah sewajarnya harus mati." 10 orang kawan-kawan Lengkara itu pun segera membagi diri. 2 di antara mereka segera menyerang Widigda sementara Lengkara dan seorang yang lain telah menyerang Sambega. Sedangkan seorang di antara mereka telah bersiap menghadapi Mahisa Murti yang nampaknya masih sangat muda itu.
Sedangkan yang lain harus menghadapi kelompok-kelompok cantrik yang dipimpin oleh Wantilan, Mahisa Semu dan beberapa orang cantrik tertua. Sementara itu, 2 orang cantrik telah diminta oleh Wantilan agar menjaga Mahisa Amping. Anak itu tidak boleh ikut-ikutan, berkata Wantilan, lawan-lawan yang dihadapi sekarang adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga keadaan akan sangat berbahaya baginya. Dengan cepat pertempuran pun telak menyala. Widigda yang harus menghadapi 2 orang berilmu tinggi, memang harus mengerahkan segenap kemampuannya. Demikian pula Sambega. Ia tidak dapat melontarkan ilmu pamungkasnya, justru karena ia harus bertempur melawan 2 orang bersama-sama. Namun Lengkara pun tidak juga segera mendapat kesempatan untuk melakukannya, karena berdua mereka melibat Sambega dalam pertempuran yang rapat. Lengkara memang berniat membunuh Sambega tidak dengan ilmu pamungkasnya. Bagaimanapun juga ia masih juga ragu-ragu. Jika Sambega sempat membentur lontaran ilmunya dengan ilmu yang sama, maka ada kemungkinan lain terjadi atasnya. Meskipun seandainya kawannya dapat dengan cepat membantunya menyelesaikan Sambega, namun ia sendiri dapat mengalami kesulitan, bahkan mungkin ia tidak akan sempat melihat Sambega itu terkapar mati. Berdua Lengkara memang mampu mendesak Sambega. Betapapun Sambega mengerahkan kemampuannya, namun perlahan-lahan tetapi pasti ia mulai terdesak. Di sisi lain, Widigda masih tetap bertahan. Kedua orang yang dihadapinya tidak memiliki bekal ilmu setinggi Lengkara. Namun bukan berarti bahwa Widigda dengan cepat mampu mengatasi lawannya, karena kedua orang lawannya itu juga berilmu tinggi. Setidak-tidaknya keduanya mampu bertahan untuk waktu yang lama. Sementara atas pesan Lengkara sebelumnya, karena Lengkara memang menduga bahwa ada kemungkinan Widigda bersama Sambega, bahwa untuk melawan saudara-saudara seperguruannya, mereka jangan memberi kesempatan untuk dapat melepaskan ilmu pamungkasnya yang sangat berbahaya. Ternyata Lengkara dan kawan-kawannya benar-benar menemui Widigda bersama Sambega, meskipun hal itu sempat mengejutkannya. Yang tidak dapat langsung mengetahui kemampuan lawannya adalah salah seorang di antara mereka yang bertemu dengan Mahisa Murti. Orang itu masih berusaha untuk menjajaki kemampuan anak muda yang menjadi pemimpin padepokan Bajraseta itu. Tetapi karena orang itu sama sekali masih belum mengetahui kemampuan Mahisa Murti, maka orang itu berniat untuk mulai dari permulaan. Namun sejak semula, sebagaimana Lengkara, orang itu menganggap betapapun tinggi ilmu anak muda itu, namun dalam kemudaannya, ilmunya tentu masih belum masak. Karena itu, maka orang itu masih belum bersungguh-sungguh menghadapi Mahisa Murti yang menyadari akan sikap lawannya itu. Namun ternyata Mahisa Murti bersikap lain. Ia sadar bahwa orang-orang berilmu tinggi itu akan sangat sulit dihadapi oleh para cantriknya meskipun dalam kelompok-kelompok yang sudah disusun sebaik-baiknya. Mahisa Murti tidak ingin para cantriknya menjadi korban karena persoalan orang lain. Karena itu, maka Mahisa Murti pun bertindak cepat. Ia tidak memberi waktu terlalu lama kepada lawannya. Demikian Mahisa Murti mulai, maka ia pun telah mengeterapkan ilmunya yang dapat menyusut kekuatan dan kemampuan lawannya. Lawannya yang masih saja merendahkan Mahisa Murti sama sekali tidak menyadari akan hal itu. Karena itu, maka ketika Mahisa Murti menyerangnya, orang itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Tetapi dengan tenaganya yang besar, orang itu membentur serangan Mahisa Murti. Mahisa Murti memang sengaja meloncat surut. Sementara lawannya sempat tertawa dan berkata, "Marilah anak muda. Nampaknya kau memang ingin bermain api. Jika kau pemimpin padepokan ini, maka kau dan seluruh cantrikmu tidak dapat melawan aku seorang diri. Apalagi aku bersama 10 orang yang datang ke padepokanmu ini." Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ia sudah memutuskan bahwa ia harus dengan cepat mengakhiri perlawanan lawannya itu untuk segera dapat melunakkan perlawanan orang yang lain. Karena itu, maka Mahisa Murti pun segera menyerang kembali. Meskipun serangannya nampak tidak berbahaya, namun sebenarnya lah bahwa serangan itu telah dilambari dengan ilmunya yang tidak segera dapat dilihat oleh lawannya. Beberapa saat benturan-benturan telah terjadi. Mahisa Murti menyerang dengan cepat dan beruntun. Namun lawannya dengan tangkas pula menangkis setiap serangan. Sekali-sekali ia memang menghindar. Tetapi karena ia merasa memiliki kekuatan yang sangat besar, maka orang itu memang lebih banyak menangkis serangan Mahisa Murti. Beberapa kali terjadi benturan orang itu masih saja tertawa, karena Mahisa Murti setiap kali harus berloncatan mundur.
Namun ketika serangan itu datang terus-menerus, maka lawannya itu mulai merasakan kelainan pada dirinya. Wajah Widigda menjadi merah. Ia pun kemudian melangkah maju dan berdiri di sebelah Sambega. Aku tidak dapat menerima kenyataan ini. Lengkara, jika kau memang berbuat licik seperti itu, maka aku akan bertempur di pihak Sambega. Meskipun kau bersama dengan 10 orang berilmu tinggi, namun kami tidak akan gentar. Jika kami memang harus mati, maka biarlah kematian kami merupakan kematian seorang laki-laki. Kakang Widigda, geram Lengkara, aku sudah memperingatkanmu. Aku dan kau tidak mempunyai persoalan selain karena kau sudah membantu penyembuhan Sambega. Tetapi itu sudah aku maafkan. Tetapi jika kau sekarang masih akan membantu Sambega lagi, maka jika kau mati sekarang pula, itu bukan salahku. Kau tidak perlu merasa bersalah. Kita sudah turun di arena pertempuran. Maka kematian adalah akibat yang wajar yang dapat terjadi atas mereka yang sedang bertempur. Lengkara menggeretakkan giginya. Katanya, jika itu yang kau kehendaki, maka baiklah. Kita akan menunjukkan siapakah di antara kita yang akan berhasil membunuh lawan. Membunuh dengan cara yang licik, bukan satu kebanggaan Lengkara, berkata Widigda. Aku memang tidak sedang membanggakan diri. Yang penting bagiku adalah membunuh Sambega dengan cara apapun juga. Jika dalam hal ini kau juga terbunuh meskipun aku sudah memberimu peringatan berulang kali, maka kau sendirilah yang membunuh dirimu sendiri, sahut Lengkara. Namun dalam pada itu, sebelum pertempuran itu mulai lagi, maka tiba-tiba Mahisa Murti telah melangkah maju pula sambil berkata, Kisanak. Sudah aku katakan, bahwa aku akan meminjamkan tempat ini untuk melakukan satu perang tanding yang jujur. Karena itu, maka jika yang terjadi bukan lagi satu perang tanding yang jujur, maka aku sangat berkeberatan untuk memberikan tempatku ini sebagai ajang pertempuran yang licik dan curang. Setan kau, teriak Lengkara, kau berani mencampuri persoalan ini? Siapakah yang kau maksud dengan licik dan curang itu? Jadi kau masih bertanya, siapakah yang licik dan curang? Justru Mahisa Murti telah bertanya pula. Jawab, atau kau juga akan mati dan padepokanmu akan menjadi padepokan kami, geram Lengkara. Baik. Aku akan menjawab, nada suara Mahisa Murti menjadi berat, meskipun jawaban ini sudah kau ketahui. Kaulah yang licik dan curang itu. Setan kau. Jadi kau benar-benar ingin melibatkan diri dengan tidak memberikan tempatmu ini sebagai ajang pertempuran ini, bertanya Lengkara. Ya, jawab Mahisa Murti tegas, aku minta kau tinggalkan tempatku ini, atau aku dan seisi padepokan ini akan mengusirmu. Ternyata kau adalah orang yang paling sombong yang pernah aku temui selama ini. Kau kira kau dapat mengusir aku? Kau ini siapa? Dan aku ini siapa? Aku adalah Mahisa Murti, pemimpin padepokan Bajraseta, sedangkan kau adalah seorang saudara seperguruan yang dengki sehingga mendendam sampai ke ubun-ubun. Kau kira bahwa dendam seperti itu akan dapat menyelesaikan persoalan? Dengar Lengkara, dendammu akan menyala sampai ke akhir batas keturunanmu jika keturunanmu kelak berpendirian seperti kau. Dendam yang tidak berkeputusan serta dendam berbalas dendam. Kapan dendam itu akan berakhir sehingga keturunanmu akan mengalami hidup tentram? Diam kau tikus yang dungu. Dengar, aku tidak akan pergi. Tetapi aku akan membunuh kedua orang saudara seperguruanku yang tidak tahu diri, membunuhmu dan membunuh semua cantrikmu yang tidak mau tunduk kepadaku. Aku akan memiliki dan memimpin padepokan ini. Geram Lengkara. Mahisa Murti tidak dapat tinggal diam. Ia tahu bahwa kawan-kawan Lengkara tentu orang-orang berilmu tinggi. Tetapi ia mempunyai beberapa orang cantrik yang sudah mendapat bekal yang cukup. Sedangkan jumlahnya pun cukup banyak. Karena itu, ketika Mahisa Murti memberikan isyarat, maka Wantilan dan Mahisa Semu segera bertindak. Mereka langsung memberikan isyarat pula kepada beberapa orang cantrik tertua yang sudah memiliki kemampuan kanuragan yang cukup untuk menyusun kelompok-kelompok kecil. Mereka pun dengan cepat mempersiapkan diri dengan senjata-senjata mereka. Terutama senjata lontar. Pisau-pisau belati dan lembing di samping pedang di lambung. Lengkara menjadi semakin marah. Sementara Widigda berkata, Anggir Mahisa Murti. Biarlah kami mengatasi persoalan kami sendiri. Kami tidak ingin menyulitkan kedudukan Angger di sini. Tempat ini adalah tempat kami. Karena itu, sudah sewajarnya jika kami menentukan, apa yang sebaiknya kami lakukan, jawab Mahisa Murti.
Widigda tidak menjawab lagi. Ia tidak ingin menyinggung perasaan Mahisamurti sebagai pemimpin Padepokan Bajraseta. Namun Widigda pun berharap bahwa ia tidak salah hitung, bahwa Mahisamurti pun memiliki bekal ilmu yang memadai, sehingga akan dapat mempertahankan diri menghadapi orang-orang yang berilmu tinggi itu. Demikianlah, maka kedua belah pihak itu pun segera mempersiapkan diri. Lengkara yang sudah tidak sabar lagi berteriak sekali lagi, "Cepat, kenapa kalian menghiraukan tikus-tikus dungu itu?" Wajah Mahisamurti menjadi tegang. Kemarahannya telah membakar jantungnya. Ia memang tidak rela bahwa ada cantrik padepokannya yang jatuh menjadi korban, sedangkan persoalannya sama sekali tidak menyangkut padepokannya itu. Tetapi Mahisamurti memang benar-benar tidak dapat membiarkan kecurangan terjadi di padepokannya yang dilakukan oleh Lengkara dan kawan-kawannya. Betapapun Mahisamurti mengekang dirinya, maka ketika ia melihat seorang lagi di antara para cantriknya yang terlempar keluar dari arena pertempuran dengan darah yang memancar dari luka di dadanya, maka jantungnya memang menjadi panas. Dengan sorot mata yang menyala Mahisamurti memasuki arena pertempuran itu. Kepada para cantrik ia berkata, "Bergabunglah dengan kawan-kawanmu yang lain. Atasi orang-orang yang telah melanggar hak dan wewenang kita di Padepokan Mi. Aku akan membuat perhitungan dengan orang yang telah melukai cantrik-cantrik padepokan kita ini." Para cantrik itu pun segera berloncatan mundur. Namun hati mereka pun mulai berkembang ketika mereka melihat Mahisamurti sendiri telah datang membantu mereka. Sementara itu orang yang bertubuh raksasa itu pun dengan garangnya menggeram, "Hi anak muda. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau juga ingin mengalami sebagaimana dialami oleh cantrik-cantrikmu? Mereka telah terluka parah. Bahkan mereka sekarang agaknya sudah mati. Jadi kau memang sengaja membunuh Kisanak?" bertanya Mahisamurti. "Iya, kenapa?" Orang itu kemudian tertawa, "Bukankah kita sedang bertempur? Aku akan membunuh cantrikmu sebanyak-banyaknya. Bahkan membunuhmu karena kebodohanmu sendiri. Dan sekarang kau sudah datang untuk menyerahkan nyawamu." Mahisamurti benar-benar menjadi sangat marah. Apalagi karena orang itu benar-benar berniat membunuh cantrik-cantriknya sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka Mahisamurti pun berkata, "Jika demikian Kisanak, maka kau adalah orang pertama yang akan mati di antara kawan-kawanmu. Karena niatmu yang buruk, serta watakmu yang agaknya tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi, maka aku, pemimpin padepokan ini harus mengambil langkah yang sebaik-baiknya untuk membantu menghindarkan peristiwa seperti ini terjadi lagi dimanapun juga." "Persetan," geram orang itu, "kau tidak usah mengigau. Jadi berat, meskipun jawaban ini sudah kau ketahui." Mahisamurti memang tidak berbicara lagi. Ia pun segera mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Ia benar-benar akan bertempur melawan orang bertubuh raksasa itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terjadi pertempuran di antara mereka. Orang bertubuh raksasa itu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Agaknya orang itu pun sudah mempergunakan kemampuan ilmunya yang tertinggi, sehingga sentuhan tangannya telah mengoyakkan kulit daging para cantrik. Karena itu, maka Mahisamurti harus sangat berhati-hati. Jari-jari tangan orang itu yang mengembang merapat, jangan sampai menyentuh kulitnya. Dengan demikian maka Mahisamurti harus mengusahakan agar serangan-serangannya sajalah yang menyentuh orang itu untuk mengeterapkan ilmunya yang mampu menyusut kekuatan dan kemampuan lawannya. Sejenak kemudian pertempuran telah terjadi dengan sengitnya. Mahisamurti yang berilmu tinggi itu, mampu bergerak sangat cepat. Ia selalu berusaha untuk mengelak dari serangan-serangan jari-jari lawannya yang dapat menggores tubuh seperti tajamnya sebuah pedang. Namun kecepatan gerak Mahisamurti ternyata masih memungkinkannya untuk menyentuh tubuh lawannya meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya dan bahkan tidak menyakitinya. Orang bertubuh raksasa itu mula-mula meyakininya, bahwa ia tidak akan bertempur terlalu lama. Karena itu, maka dengan mengerahkan tenaga dan kemampuannya ia berhasil mendesak Mahisamurti. Mahisamurti memang beberapa kali harus berloncatan surut. Tetapi bukan berarti bahwa Mahisamurti kehilangan kesempatan untuk melawan lawannya yang bertubuh raksasa itu. Tetapi justru untuk memancing lawannya agar serangan-serangan Mahisamurti dapat mengenainya. Bahkan sekali dua kali Mahisamurti juga menangkis serangan lawannya meskipun tidak membenturkan kekuatannya. Ia berusaha menebas serangan lawannya menyamping. Namun dengan demikian telah terjadi pula sentuhan-sentuhan di antara mereka.
Dalam pada itu, beberapa orang cantrik yang telah minggir dari arena pertempuran, masih saja ada yang dengan tidak sengaja berdiri termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Apalagi mereka yang sudah terluka. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi dengan orang yang bertubuh raksasa yang telah membuat beberapa orang kawannya terluka parah. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya saling menyerang dan bertahan. Sambaran jari-jari orang bertubuh raksasa itu memang sangat berbahaya. Tetapi Mahisa Murti masih mampu mengelakkan diri atau menangkisnya dengan menebas ke samping. Meskipun demikian, ketika sambaran jari-jari tangan yang merapat itu sempat menyentuh lengannya, maka lengan Mahisa Murti itu pun telah tergores dan terluka. Luka itu bagaikan minyak yang menyiram api kemarahan Mahisa Murti. Karena itu, maka Mahisa Murti pun bergerak lebih cepat lagi untuk berusaha semakin sering menyentuh tubuh lawannya. Tetapi Mahisa Murti terkejut ketika tiba-tiba saja lawannya itu meloncat surut sambil tertawa. Katanya, ternyata kau memang iblis yang licik. Kau mempergunakan ilmu yang tidak patut dipergunakan dalam pertempuran yang terhormat. Kau bertempur sambil mencuri tenaga dan kemampuan lawanmu. Tetapi jangan menyesal, bahwa aku dapat mengetahui kelicikanmu. Karena itu, maka kau tidak akan lagi dapat mengelabui aku. Sementara meskipun kau berhasil, tetapi tenagaku masih belum seberapa tersusut, sehingga aku masih akan mampu memilin lehermu sampai patah. Wajah Mahisa Murti menjadi panas mendengar kata-kata itu. Kemarahannya memang tidak tertahankan lagi. Apalagi ketika orang bertubuh raksasa itu berteriak, "Hi Lengkara dan kawan-kawanku." Anak muda pemimpin padepokan ini memiliki ilmu iblis yang mampu menyusup tenaga dan kemampuan lawannya. Berhati-hatilah. Setan, sahut orang yang bertubuh agak gemuk, ia telah membuat aku menjadi letih. Sebenarnya lah orang bertubuh gemuk itu semakin mengalami kesulitan menghadapi para cantrik yang bertempur dalam kelompok kecilnya. Sementara itu orang bertubuh raksasa itu berteriak lagi, tetapi jangan cemas. Sekarang ia berdiri di hadapanku. Ia tidak akan dapat mengganggu kalian lagi, karena orang ini akan segera terbujur menjadi mayat. Mahisa Murti menggeretakkan giginya, sementara lawannya itu berkata kepadanya, "Nah, sekarang apa lagi yang akan kau lakukan? Kau sudah tidak memiliki apa-apa lagi, karena kecuranganmu telah aku ketahui." Mahisa Murti menggeretakkan giginya. Sementara itu Sambega dan Widigda yang sedang mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi masing-masing dua orang lawan menjadi berdebar-debar pula. Mereka menjadi heran namun bangga bahwa Mahisa Murti memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Tetapi ternyata lawannya yang bertubuh raksasa itu mampu membacanya. Meskipun demikian kedua orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka sendiri terikat dalam pertempuran yang tidak dapat mereka elakkan. Bahkan mereka justru mulai terdesak karena kemampuan lawan mereka yang sulit untuk dapat diimbangi. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti tidak lagi dapat mengekang kemarahannya. Sikap orang bertubuh raksasa itu benar-benar menyakiti hatinya. Apalagi orang itu sudah mencederai beberapa orang cantriknya sehingga terluka parah. Karena itu selagi orang-orang yang sedang bertempur itu dicengkam oleh ketegangan, maka Mahisa Murti telah mengerahkan segenap nalar budinya. Ia tidak lagi sekedar ingin menghisap tenaga dan kemampuan lawannya tetapi ia benar-benar ingin membinasakan lawannya yang bertubuh raksasa, yang telah benar-benar bernafsu untuk membunuh para cantriknya sebanyak-banyaknya serta membunuh Mahisa Murti itu sendiri serta telah pula menghina dan menyakiti hatinya. Karena itu, ketika orang bertubuh raksasa itu berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa berkepanjangan karena ia merasa telah menemukan kelemahan lawannya sehingga akan segera dapat mengakhiri perlawanan anak muda itu, Mahisa Murti telah menghentakkan ilmunya yang lain. Dengan mengerahkan segenap ilmu yang ada di dalam dirinya, maka Mahisa Murti telah melangkah setengah langkah ke depan. Ketika ia merendah sedikit pada lututnya, maka Mahisa Murti telah menghentakkan kedua tangannya dengan telapak tangannya menghadap ke arah orang bertubuh raksasa itu. Ternyata sesuatu yang dahsyat telah terjadi. Dari kedua telapak tangan Mahisa Murti seakan-akan telah meluncur cahaya kilat yang menyilaukan. Dengan kecepatan lebih dari 10 kali lipat dari kecepatan anak panah yang meluncur dari busurnya, sinar kilat yang menyilaukan itu telah menghantam tubuh lawannya yang sedang tertawa berkepanjangan itu. Ketika orang itu melihat cahaya yang meletik dari telapak tangan Mahisa Murti, ia memang terkejut. Tetapi segalanya telah terlambat. Ia masih menyadari ketika sinar itu menghantam tubuhnya yang kemudian bagaikan telah meledak.
Suara tertawanya yang terputus disambung oleh teriakan yang mengerikan menggetarkan udara padepokan Bajraseta. Tubuh raksasa itu terlempar beberapa langkah. Namun kemudian jatuh terbanting di tanah. Tubuhnya menjadi bagaikan hangus terbakar terkapar tidak bergerak sama sekali. Mahisa Murti pun kemudian berdiri tegak sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Dipandanginya tubuh yang terkapar di tanah itu. Beberapa orang cantrik pun telah melingkarinya dengan wajah tegang. Pertempuran di halaman padepokan Bajraseta itu pun bagaikan terhenti sesaat. Orang-orang berilmu tinggi yang sedang bertempur itu pun menjadi termangu-mangu sejenak. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Mahisa Murti yang masih muda itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bahkan Sambega dan Widigda pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Di dalam hati mereka merasa bersyukur bahwa Sambega tidak berselisih dan apalagi bertempur dengan Mahisa Murti saat ia berusaha mengambil Mahisa Amping. Karena mereka menyadari betapapun tinggi ilmu Sambega, namun ia tidak akan mampu mengimbangi ilmu Mahisa Murti itu. Dalam pada itu, sejenak kemudian, maka Mahisa Murti pun berkata, "Sekarang aku tidak akan berusaha mengekang diri lagi. Aku tidak mau direndahkan di padepokanku sendiri. Padepokan Bajraseta. Aku tidak mau seseorang bertindak sewenang-wenang terhadap cantrik-cantrik di padepokan ini, karena akulah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Karena itu, maka aku peringatkan kepada mereka yang masih hidup untuk menghentikan pertempuran. Jika kalian tidak mau mendengar kata-kataku, maka aku akan mendatangi kalian seorang demi seorang. Kalian akan mengalami nasib yang sama seperti orang itu, jika saja ia tidak menghina dan merendahkan aku, mungkin ia tidak akan mengalami nasib yang buruk." Orang-orang berilmu tinggi yang datang bersama-sama dengan Lengkara itu pun termangu-mangu. Kematian orang bertubuh raksasa itu telah menggoncangkan kesombongan mereka. Jika semula mereka mengira akan dapat menghancurkan penghuni padepokan itu dan kemudian memilikinya, maka kemudian mereka harus berpikir ulang. Dalam pada itu sekali lagi Mahisa Murti berkata lantang, "Menyerahlah. Kalian tidak akan dapat luput dari tanganku jika kalian masih akan meneruskan perlawanan. Yang akan terjadi kemudian adalah pertempuran yang jujur. Lengkara akan bertempur dengan saudara seperguruannya, Ki Sambega, seorang melawan seorang. Persoalannya adalah persoalan mereka. Siapa yang masih ingin ikut campur akan aku hancurkan sampai hangus seperti orang itu." Orang-orang berilmu tinggi itu menjadi gelisah. Mereka tidak akan dapat bersama-sama menghadapi Mahisa Murti karena para cantrik yang jumlahnya cukup banyak itu telah mengepung mereka dan mengikat mereka dalam pertempuran-pertempuran. Meskipun mereka akan mampu bertahan menghadapi para cantrik itu dan bahkan jika mereka mendapat waktu yang cukup, maka mereka akan dapat menghancurkan para cantrik itu, namun jika Mahisa Murti mendatangi mereka seorang demi seorang, maka mereka benar-benar akan dapat ditumpas habis. Karena orang-orang itu masih ragu-ragu, maka Mahisa Murti pun mengulangi, "Masih aku beri kesempatan terakhir. Minggirlah." Beri kesempatan Lengkara dan Sambega berperang tanding karena persoalannya menyangkut mereka berdua secara pribadi. Yang lain sebaiknya tidak ikut campur, atau akan berhadapan dengan aku. Orang-orang yang datang bersama Lengkara itu ternyata tidak mau menghadapi kemungkinan terburuk seperti yang terjadi atas kawan mereka yang bertubuh raksasa itu. Apalagi dua orang yang sempat disusut tenaga dan kemampuannya oleh Mahisa Murti. Mereka memang telah menyadari bahwa mereka akan jatuh ke tangan para cantrik dan bahkan mungkin mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, orang yang agak gemuk itulah yang pertama kali berkata, "Baiklah. Aku akan menyingkir dari persoalan ini." Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan menyahut, "Aku juga akan menarik diri. Persoalan ini memang bukan persoalanku." Lengkara yang menjadi gelisah berteriak, "Pengecut kau. Kita akan menghancurkan padepokan Bajraseta." Tetapi orang yang berjanggut mulai keputih-putihan menjawab, "Lengkara. Maafkan kami. Kami tidak mau menjadi korban karena kemarahanmu yang tidak terkendali itu." "Kita sudah bertekad untuk melakukannya," teriak Lengkara. "Aku tidak mau dibakar oleh ilmu anak muda yang dahsyat itu," berkata yang lain, "barangkali aku masih sanggup menghadapi ilmu yang lain. Tetapi jangan ilmu seperti itu. Atau jangan pula ilmu yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan seseorang." Yang berbicara kemudian adalah Widigda, "Aku sangat menghargai pendapat Angger Mahisa Murti. Persoalan antara Lengkara dan Sambega, biarlah mereka selesaikan sendiri. Persoalan itu adalah persoalan yang sangat pribadi.
Wajah Lengkara menjadi sangat tegang. Tetapi kawan-kawannya agaknya benar-benar tidak lagi bersedia turun ke arena pertempuran sehingga dengan demikian ia pun akan berdiri sendiri. Mahisa Murtilah yang kemudian melangkah mendekatinya sambil berkata, "Nah, kau dapat memilih, Lengkara. Kau lakukan perang tanding dengan jujur itu, atau kau akan bertempur melawan aku, karena aku tidak mau kau berlaku curang di sini." Wajah Lengkara menjadi sangat tegang. Dipandanginya sekilas Sambega yang berdiri tegak. Matanya memancarkan dendam yang tiada taranya yang bergejolak di dalam jantungnya. Untuk beberapa saat Lengkara termangu-mangu. Ketika ia berniat mencari dan membunuh sampai mati Sambega, maka ia tidak pernah merasakan keraguan-raguan sedikit pun. Tetapi kemudian ternyata bahwa ia harus menilai kembali sikapnya itu. Tetapi agaknya sudah terlambat. Sambegalah yang melangkah maju sambil berkata, "Lengkara, marilah. Kita akan menyelesaikan persoalan kita dengan jujur. Persoalannya adalah persoalan di antara kau dan aku. Persoalan ini tidak menyangkut Kakang Widigda. Lebih-lebih lagi Angger Mahisa Murti dan seisi padepokannya ini. Karena itu, maka bersiaplah. Kita akan segera mulai dengan perang tanding yang jujur." Wajah Lengkara menjadi semakin tegang. Sementara itu Sambega pun berkata, "Lengkara, bersiaplah. Aku akan segera mulai. Aku tidak akan memperhitungkan apakah kau sudah bersiap atau belum. Namun karena kau sudah berada di sini, maka kau tentu sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan." Wajah Lengkara bukan saja menjadi semakin tegang. Tetapi wajah itu justru mulai menjadi pucat. Apalagi ketika ia melihat Sambega itu melangkah surut sambil mempersiapkan diri untuk bertempur. Bagaimanapun juga Lengkara tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa ia tidak akan dapat menandingi Sambega yang ternyata telah mematangkan ilmu yang sama-sama mereka sadap dari guru yang sama. Karena itu, ketika Sambega siap untuk melontarkan serangan, Lengkara itu berkata terbata-bata, "Nanti dulu Kakang." "Jangan tergesa-gesa," Sambega mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya, "Sejak kapan kau mengaku bahwa aku adalah saudara seperguruanmu yang memiliki tataran yang lebih tua? Bukankah kita dapat berbicara dengan baik? Bukankah Kakang tidak akan membawa dendam di hati Kakang itu berkepanjangan tanpa ada batas akhirnya?" berkata Lengkara dengan gagap. "Apa yang sebenarnya kau kehendaki, Lengkara? Kau datang dengan niat yang bulat untuk membunuhku karena usahamu beberapa waktu yang lalu telah gagal. Sekarang kau bertanya, apakah aku mendendammu tanpa batas akhir? Apa sebenarnya maumu? Siapakah yang datang memburu? Aku atau kau?" bertanya Sambega. "Tetapi bukankah kita mempunyai nalar budi? Mempunyai mulut untuk berbicara dengan baik?" Lengkara menjadi semakin gelisah. "Sekarang, bersiaplah," berkata Sambega, "sudah aku katakan apakah kau bersiap atau tidak, aku akan segera mulai." "Kakang," potong Lengkara. Berkata Mahisa Semu. Sambega tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian benar-benar telah mempersiapkan dirinya untuk bertempur. Namun tiba-tiba saja Lengkara telah berlutut di hadapannya. Orang yang berwajah garang itu dengan memelas minta belas kasihan saudara seperguruannya, "Kakang, aku mohon ampun." "Apakah kau masih berhak minta ampun? Jika kau mampu menghidupkan kembali istri dan anakku yang kau bunuh tanpa melakukan kesalahan itu, maka kau akan aku ampuni." Adalah di luar dugaan. Lengkara yang datang untuk membunuh itu tiba-tiba saja menangis. Sambil menyembah di hadapan Sambega ia minta untuk diampuni. "Waktu itu, aku melakukannya tanpa kesadaran Kakang. Iblis telah merasuk di dalam jiwaku, sehingga aku telah melakukan apa yang tidak aku kehendaki." "Dan bagaimana perasaanmu ketika kau berangkat mencari aku dengan niat untuk membunuhku?" bertanya Sambega. "Iblis itu memang belum meninggalkan jiwaku. Nalar budiku telah dicengkamnya sehingga aku tidak mampu melawan bisikannya yang jahat itu." Lengkara pun menangis di hadapan Sambega. "Lengkara," berkata Sambega dengan nada berat, "sekarang, jantungku juga sedang dikuasai oleh iblis yang sama dengan iblis yang merasuki jiwamu. Karena itu, maka aku pun tidak mampu melawan bisikannya. Aku ingin membunuhmu." "Ampun, Kakang. Aku mohon ampun." Sambil berlutut dan membungkuk sampai dahinya menyentuh tanah, Lengkara menangis seperti kanak-kanak. "Pengecut kau," Sambega membentak keras-keras, "bangkit. Kita selesaikan persoalan kita sebagaimana seorang laki-laki menyelesaikan persoalannya.
Kau sudah terlanjur membunuh istri dan anakku. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan itu. Kakang, aku mohon ampun Kakang. Aku mohon ampun, tangis Lengkara sambil berpegangan kaki Sambega. Ketegangan yang sangat telah mencengkam jantung Sambega. Dendamnya sampai menggapai langit. Tetapi ia tidak dapat membunuh seseorang yang tidak siap melawannya dalam pertempuran yang jujur. Ia tidak dapat memukul kepala Lengkara selagi orang itu membungkuk sambil menangis, berpegangan kakinya untuk mohon ampun. Meskipun Sambega sudah siap dengan ilmu puncaknya, namun ia masih menahan diri. Gejolak perasaannya itu justru membuat dadanya menjadi sesak. Sementara itu Lengkara masih menangis sambil mohon ampun. Ia berpegangan kaki Sambega erat-erat, seakan-akan tidak akan dilepaskannya. Dengan demikian maka Sambega menjadi semakin ragu-ragu. Yang terdengar adalah gemeretak giginya menahan dendam yang membakar dadanya. Tangannya sudah siap menaburkan ilmu puncaknya itu menjadi gemetar. Tetapi ia tidak meremas kepala Lengkara yang seakan-akan telah pasrah. Sambil menghentakkan tangannya Sambega itu berkata lantang, "Bangkit kau pengecut. Kita akan menyelesaikan persoalan kita. Cepat, atau aku akan meremukkan kepalamu tanpa perlawanan sama sekali." "Ampun Kakang, ampun," tangis Lengkara. Sambega masih menggeretakkan giginya sambil menahan diri. Namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa sambil berpura-pura menangis, Lengkara telah mempersiapkan serangan ilmu pamungkasnya. Karena itu, ketika Lengkara menduga bahwa Sambega telah menjadi lengah, tiba-tiba saja Lengkara itu bangkit berdiri dengan cepat. Segala kekuatan dan kemampuan ilmunya telah dipusatkannya pada sisi telapak tangannya. Sambega terkejut. Tetapi semuanya itu terjadi demikian cepatnya sehingga tidak banyak memberi kesempatan kepada Sambega untuk melawan serangan yang tiba-tiba itu dengan segenap kemampuannya. Dengan demikian, ketika tangan Lengkara itu terayun, maka Sambega telah berusaha mengerahkan ilmunya dengan sangat tergesa-gesa. Sambega hanya dapat sekedar menyilangkan kedua tangannya untuk menyalurkan ilmunya itu membentur kekuatan ilmu Lengkara yang dapat dipersiapkan sebaik-baiknya. Benturan itu kemudian telah terjadi. Akibatnya memang sangat mengejutkan. Lengkara yang mendapat kesempatan jauh lebih baik dari saudara seperguruannya sempat mengungkapkan segenap kemampuan ilmunya, sementara Sambega tidak mempunyai kesempatan sebagaimana Lengkara. Untunglah bahwa sejak sebelumnya ia sudah mempersiapkan diri pada tataran ilmu tertingginya, sehingga dengan demikian, maka sisi telapak tangan Lengkara itu masih juga tertahan oleh tangan Sambega yang bersilang. Namun Sambega itu telah terdorong beberapa langkah surut. Benturan itu bagaikan hentakan yang sangat kuat yang terjadi di dalam dirinya. Benturan ilmu yang tidak seimbang itu seolah-olah telah memental dan memukul bagian dalam dada Sambega. Semua orang yang menyaksikan serangan itu terkejut. Mereka tidak mengira sama sekali bahwa demikian liciknya Lengkara sehingga dengan sangat curang ia telah berusaha membunuh saudara seperguruannya itu. Sebenarnya lah Lengkara memang sudah tidak lagi dapat berpikir bening. Meskipun ia sendiri terdorong selangkah surut, namun keadaannya jauh lebih baik dari Sambega. Dalam keadaan putus asa, maka ia tidak mempunyai pilihan kecuali membunuh Sambega dengan cara apapun juga tanpa memikirkan akibat yang dapat terjadi pada dirinya. Dalam pada itu, ketika ia melihat Sambega terhuyung-huyung beberapa langkah surut, maka Lengkara telah mempersiapkan dirinya kembali. Dalam sekejap ia pun telah meloncat memburu Sambega untuk mengayunkan serangannya yang kedua. Dengan demikian maka ilmunya akan dapat menghancurkan dahi Sambega yang sudah tidak akan mampu melawannya sama sekali. Namun Lengkara itu pun terkejut pula. Demikian ia meluncur sambil mengayunkan tangannya untuk menghancurkan dahi Sambega dengan sisi telapak tangannya, maka Lengkara itu pun melihat bayangan lain yang sempat meloncat membentur serangannya. Dua kekuatan ilmu puncak yang bersumber dari perguruan yang sama telah saling berbenturan. Widigda yang sangat marah melihat sikap dan perbuatan Lengkara telah dengan serta-merta melibatkan dirinya. Meskipun agak tergesa-gesa, tetapi Widigda masih sempat menyiapkan ilmunya dengan mapan. Demikian Lengkara meloncat memburu Sambega, maka Widigda telah membentur ilmu adik seperguruannya itu dengan ilmu yang sama. Ternyata Widigda juga terguncang, sehingga ia pun telah terdorong selangkah surut. Namun akibatnya bagi Lengkara ternyata sangat buruk. Karena ia tidak dapat mempersiapkan ilmunya sebagaimana yang diayunkan menghantam Sambega yang pertama, maka benturan itu telah menentukan segala-galanya. Lengkara masih sempat melihat Widigda yang sudah tidak berdaya.
Lengkara pun sempat merasakan benturan yang terjadi. Demikian dahsyatnya, sehingga seisi dadanya seakan-akan telah meledak sehingga seluruh isi dadanya itu telah menjadi rontok karenanya. Lengkara sempat mengumpat kasar. Namun ketika kemudian tubuhnya terbanting jatuh, maka ia pun segera terdiam. Lengkara hanya sekali menggeliat. Selanjutnya, maka Lengkara itu telah terbunuh oleh saudara seperguruannya sendiri. Widigda pun kemudian berdiri terengah-engah. Benturan itu telah menyakiti dadanya pula. Nafasnya memang terasa sesak. Namun daya tahannya masih mampu mengatasinya. Halaman itu sekejap menjadi hening. Bahkan angin pun seakan-akan telah berhenti berhembus. 3 sosok tubuh terbaring diam di halaman itu. Tubuh raksasa yang bagaikan menjadi hangus. Kemudian tubuh Lengkara yang juga sudah tidak bernafas lagi. Sedangkan tubuh Sambega juga nampak terbaring diam. Tetapi ketika kemudian Mahisa Murti menempelkan telinganya di dadanya, ia masih mendengar detak jantungnya betapapun lambatnya. Ternyata Widigda masih mampu mengatasi perasaan sakitnya. Ia pun tergesa-gesa mendekati Sambega yang terbaring. Ia pernah mengalami keadaan serupa. Tetapi waktu itu dengan luka-luka di tubuh dan wajahnya, ternyata ia masih dapat ditolong. Yang Maha Agung masih memperkenankan Sambega menyambung umurnya, desis Widigda. Mudah-mudahan kali ini, Ki Sambega masih dapat diselamatkan pula, desis Mahisa Murti. Aku akan mencoba mengobatinya, berkata Widigda, namun segala sesuatunya tergantung kepada Yang Maha Agung. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Wantilan dan Mahisa Semu telah mempersiapkan para cantrik untuk mengamati kawan-kawan Lengkara yang masih ada di halaman itu, sementara Mahisa Amping menunggui para cantrik yang sedang dirawat. Namun ternyata bahwa kawan-kawan Lengkara yang datang bersamanya tidak berbuat apa-apa. Mereka benar-benar telah menyerah setelah mereka melihat bagaimana Mahisa Murti menghabisi perlawanan orang bertubuh raksasa itu, sedangkan Lengkara telah dihancurkan oleh saudara seperguruannya sendiri. Ternyata Widigda masih mempunyai harapan atas Sambega yang terluka parah. Beberapa orang cantrik pun kemudian telah membawanya ke pendapa, sementara Widigda dengan obat-obatan yang dibawanya mencoba untuk mengobati luka-luka Sambega. Bukan saja yang dapat dilihat pada kulit dan dagingnya, tetapi juga luka di bagian dalam tubuhnya. Mahisa Murtilah yang kemudian berbicara kepada kawan-kawan Lengkara, "Nah, siapakah di antara kalian yang ingin membela Lengkara? Katakan. Serta cara apakah yang dikehendaki? Perang tanding atau cara yang lain?" Tidak seorang pun yang menjawab. Orang-orang yang sudah dikumpulkan itu hanya menundukkan kepalanya saja. Gambaran mereka tentang padepokan Bajra Seta benar-benar telah pecah berserakan. Mereka mengira bahwa padepokan yang dipimpin oleh seorang yang masih sangat muda itu, tidak lebih dari sekedar nafsu ketamakan anak muda itu saja. Tanpa menimbang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, anak yang masih muda itu telah membuat sebuah padepokan. Tetapi ternyata bahwa dugaan itu salah. Anak muda itu bukan sekedar seorang yang dibakar oleh gejolak kemudaannya serta landasan ketamakannya yang melambung sampai ke langit. Namun anak muda itu benar-benar seorang anak muda yang memiliki bekal yang sangat mencukupi. Karena itu, maka 9 orang kawan Lengkara itu pun segera diperlakukan sebagai tawanan yang dijaga sangat ketat oleh para cantrik, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. 9 orang itu telah disimpan dalam bilik-bilik terpisah agar mereka tidak dapat saling berbincang yang satu dengan yang lain. Apalagi merencanakan sesuatu yang dapat menggoncangkan ketenangan padepokan Bajra Seta. Sementara itu, Widigda yang merawat saudara seperguruannya, semakin berpengharapan bahwa Sambega itu dapat sembuh kembali dalam pada itu, Lengkara dan orang yang bertubuh raksasa itu pun telah dikuburkan pula. Beberapa orang cantrik yang terluka telah mendapat perawatan sebaik-baiknya. Untunglah, meskipun luka mereka cukup parah, tetapi dengan bantuan Ki Widigda, maka agaknya luka-luka mereka akan dapat diobati. Di hari-hari berikutnya, Widigda dan Mahisa Murti sempat berbincang dengan 9 orang kawan Lengkara seorang demi seorang. Pada umumnya mereka memang sering menyalahgunakan kemampuan mereka yang tinggi untuk kepentingan diri mereka. Bahkan kadang-kadang dengan kekerasan mereka merampas milik orang lain. "Kenapa kalian tidak memanfaatkan kemampuan kalian untuk hal-hal yang baik?" bertanya Widigda.
Aku tidak pernah mendapat kesempatan, jawab orang yang agak gemuk, yang telah kehilangan sebagian kekuatan dan kemampuannya karena terhisap oleh ilmu Mahisamurti. Namun yang ternyata kemudian telah pulih kembali. Ketika aku mulai berguru, berkata orang itu, sama sekali tidak terlintas di kepalaku bahwa pada suatu saat aku akan melakukan perbuatan yang melawan nilai-nilai hubungan antar sesama itu. Jadi bagaimana hal itu kau lakukan? Bertanya Mahisamurti. Orang itu menunduk dalam-dalam. Kemudian dengan nada rendah ia berkata, aku tidak mempunyai kesempatan yang lain. Aku tidak mempunyai kecakapan dan keterampilan berbuat apapun selain berkelahi. Karena itu, maka aku telah terjerumus ke dalam dunia kekerasan seperti ini. Apa yang kau maksud dengan kesempatan itu? Desak Mahisamurti. Di padukuhanku, aku tidak mendapat kepercayaan untuk menjadi bebahu padukuhan apalagi bebahu kabuyutan. Aku dianggap orang yang tidak mempunyai pengalaman apapun sehingga aku tersisih dari kemungkinan mendapat pekerjaan yang wajar. Sementara itu bagaimana mungkin aku tiba-tiba saja mendapatkan pengalaman jika tidak seorang pun pernah memberikan kesempatan? Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisanak. Seharusnya kau tidak tergantung kepada kesempatan yang diberikan orang lain. Apakah kau tidak mempunyai sawah atau pategalan? Maksudku, apakah orang tuamu tidak mempunyai sehingga kau lebih senang bertualang daripada mengerjakan sawah, ladang dan pekarangan? Orang itu menundukkan kepalanya. Katanya dengan nada rendah hampir tidak terdengar, aku tidak mempunyai gairah untuk mengerjakan sawah dan ladang. Apakah aku boleh menyebut sifat seseorang sebagaimana kau Kisanak? Bertanya Mahisamurti. Orang itu mengerutkan dahinya, sementara tanpa menunggu jawabnya, Mahisamurti berkata, menurut pendapatku, kau terlalu malas. Kau ingin melakukan pekerjaan yang mudah, cepat dan mendapat hasil yang banyak tanpa menghiraukan kesulitan yang kau timbulkan pada orang lain. Orang itu hanya menundukkan kepalanya saja. Sementara Mahisamurti berkata selanjutnya, dengan modal kemampuanmu dalam olah kanuragan, maka kau dapat berbuat sewenang-wenang. Orang lain tidak mampu mencegahmu, karena kau akan membinasakannya. Tetapi dengan tindakanmu itu, maka kau tidak lagi menjadi bagian dari hidup bebrayan. Orang itu menarik nafas panjang. Hampir tidak terdengar ia berdesis, aku menyadarinya. Selanjutnya tergantung kepadamu, apakah kau akan berubah atau tidak. Jika kau merubah, maka kau harus merubah menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya. Jika kau benar-benar berbuat demikian, maka hidupmu akan memberikan arti, bukan saja bagimu sendiri, tetapi juga bagi bebrayan agung. Bagi banyak orang. Orang itu mengangguk-angguk kecil. Dari sorot di matanya, Mahisamurti dan Widigda memang melihat penyesalan yang dalam. Sehingga karena itu, maka Mahisamurti pun berkata, Kisanak. Jika kau bersungguh-sungguh akan berubah, maka kau masih mempunyai kesempatan. Orang itu mengangguk lemah. Namun tiba-tiba berkata perlahan-lahan dengan penuh keraguan, Kisanak. Jika diperkenankan, aku ingin tinggal di padepokan ini. Meskipun seandainya aku tidak diterima sebagai cantrik, biarlah aku menjadi juru madaran atau budak sekalipun. Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu pasti apakah orang itu benar-benar berubah atau hanya berubah untuk sementara. Jika kehadirannya justru membawa pengaruh yang kurang baik bagi murid-muridnya, maka di antara benih yang ditaburnya di padepokan itu telah tumbuh pula benalu yang ganas. Mahisamurti sadar bahwa ia tidak boleh terlalu curiga. Namun perubahan yang tiba-tiba akan dapat mengelabuinya karena perubahan itu hanya akan terjadi sementara. Karena itu, maka katanya, Kisanak. Bukan maksudku untuk menolak kehadiranmu di padepokan Bajraseta. Tetapi kau sendirilah yang kemudian akan terkekang di sini. Karena itu, maaf bahwa untuk sementara aku tidak dapat menerima niatmu yang sebenarnya sangat baik itu. Seharusnya aku mengucapkan terima kasih kepadamu. Tetapi sayang, untuk waktu dekat ini, aku belum dapat menerima. Aku tidak tahu, apakah pada waktu yang lain, aku dapat membuka pintu bagimu. Orang bertubuh agak pendek itu menunduk. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat membersihkan namanya dalam sekejap. Itu pun seakan-akan ia terpaksa melakukan karena tidak mempunyai pilihan lain. Dengan nada rendah ia berkata, baiklah Kisanak. Aku mengerti bahwa untuk mengunjungi perjamuan, aku memang harus mandi dahulu, berbenah diri dan memakai pakaian yang patut.
Karena itu, biarlah aku melakukannya. Jika kelak pada suatu saat, aku merasa sudah patut untuk mengunjungi perjamuan, maka aku akan datang kembali. Maaf Kisanak. Jangan diartikan sebagai satu penolakan. Tetapi aku tinggal bersama banyak orang di padepokan Bajra Seta ini, sehingga aku harus memperhitungkan banyak kemungkinan pula. Orang yang bertubuh gemuk itu mengangguk-angguk kecil. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia masih berada di bawah bayangan kesalahan yang dilakukannya karena ia ikut bersama Lengkara menyerang padepokan itu. Dalam pada itu, ketika Mahisa Murti dan Widigda berbicara dengan orang-orang yang lain, ternyata sebagian besar dari mereka berniat tinggal di padepokan Bajra Seta. Namun Mahisa Murti terpaksa belum dapat menerima mereka. Tetapi kepada mereka Mahisa Murti berkata, tetapi jika setiap saat kalian datang ke padepokan Bajra Seta, maka kami akan menyambut kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian akan kami terima sebagai sahabat kami yang baik selama kalian tidak melakukan perbuatan yang tercela. Tetapi jika kalian masih melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kehidupan banyak orang, maka kami, orang-orang padepokan Bajra Seta adalah musuh-musuh kalian yang utama. Orang-orang itu menyadari arti ancaman Mahisa Murti. Mereka pun menyadari bahwa ancaman itu bukan ancaman sekedar menakut-nakuti mereka, karena Mahisa Murti memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti memang tidak bermaksud untuk tetap menahan orang-orang itu di padepokannya. Ketika mereka sudah berada di padepokan Bajra Seta selama 10 hari sebagai tawanan, maka di hari berikutnya, Mahisa Murti berniat untuk melepaskan mereka. Namun Mahisa Murti sempat mempertemukan mereka dengan Sambega yang masih terbaring karena luka-luka di bagian dalam tubuhnya meskipun keadaannya sudah berangsur menjadi baik. Mereka juga dibawa oleh Mahisa Murti menemui para cantrik yang terluka parah. Bahkan seorang di antara para cantrik itu masih belum dapat bangkit dan duduk di pembaringannya karena luka-lukanya yang parah, meskipun agaknya jiwanya akan dapat tertolong. Orang-orang itu memang menundukkan kepalanya. Mereka seakan-akan dihadapkan pada sebuah cermin untuk melihat cacat-cacat jiwanya yang dapat merugikan dan bahkan mengancam keselamatan orang lain yang tidak bersalah sama sekali. Orang-orang yang tiba-tiba saja dihadapkan pada satu bencana yang mengancam jiwanya. Kepada orang-orang yang akan dilepaskannya itu Mahisa Murti masih memberikan beberapa pesan. Dengan memperhatikan orang-orang yang terluka itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Nah, kalian harus selalu mengingat bahwa orang-orang yang terluka itu tidak bersalah. Banyak peristiwa dapat terjadi bahwa orang yang tidak bersalah dapat menjadi korban karena ketamakan seseorang." Orang-orang yang akan meninggalkan padepokan Bajra Seta itu mengangguk-angguk. Mereka benar-benar tersentuh oleh pesan Mahisa Murti. Bahkan untuk menekankan pesan-pesannya Mahisa Murti berkata, "Kisanak, aku dapat berkata dengan nada lunak kepada kalian. Tetapi pada dasarnya aku bukan seorang yang sabar. Jika aku mendengar kalian masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesediaan kalian sendiri, maka aku tidak akan segan-segan berbuat sebagaimana sudah aku lakukan." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang-orang itu hanya menunduk saja, sementara Widigda menambahkan, "Aku dan Sambega yang sudah mulai sembuh akan berbuat sebagaimana Angger Mahisa Murti. Kami pun tidak akan segan-segan berbuat sesuatu yang barangkali keras dan kasar atas seseorang di antara kalian yang masih akan mengulangi perbuatan kalian." Orang-orang itu masih saja berdiam diri. Mereka memang tidak dapat mengatakan sesuatu. Namun di wajah mereka terbayang kesediaan mereka untuk melakukan pesan-pesan itu. Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Seperti yang sudah aku katakan, pintu padepokan Bajra Seta selalu terbuka buat kalian. Datanglah kapan saja kalian ingin datang. Kalian akan kami terima dengan senang hati." Dengan suara yang bergetar seorang di antara mereka pun kemudian menyatakan terima kasih mereka atas perlakuan yang mereka alami. Meskipun mereka datang dengan niat yang jahat, namun mereka mendapat perlakuan yang baik dan bahkan mereka merasa seakan-akan mereka menjadi tamu padepokan yang telah mereka kacaukannya itu. Bahkan beberapa orang cantrik telah jatuh menjadi korban. Kami tidak dapat mengatakan apapun selain ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kami dapat mengungkapkan perasaan terima kasih itu dengan tingkah laku kami setelah kami meninggalkan padepokan Bajra Seta ini. Mahisa Murti pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Aku percaya bahwa kalian akan dapat melakukannya." Demikianlah maka orang-orang itu pun segera minta diri.
Mahisa Murti, Widigda dan beberapa orang yang lain mengantar mereka sampai ke pintu gerbang halaman Padepokan Bajraseta. Di luar pintu gerbang, seorang di antara mereka yang meninggalkan Padepokan Bajraseta itu berkata, "Kami akan berpencar. Jika kami masih bergabung, maka masih ada kemungkinan kami mengulangi perbuatan kami. Jika kami berpencar, seandainya ada di antara kami yang terjerumus kembali ke dalam dunia yang hitam itu, maka biarlah yang lain memperingatkan kami. Kami sudah bersepakat untuk setiap kali bertemu dan menilai kembali jalan kehidupan kami masing-masing." "Di mana kalian akan bertemu?" bertanya Widigda. 3 bulan lagi kami akan bertemu di rumahku," jawab orang yang bertubuh agak gemuk. "Selanjutnya kami akan menemukan kapan dan di mana kami akan bertemu lagi." "Bagus," desis Widigda. Seakan-akan di luar sadarnya ia berpaling kepada Mahisa Murti. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Meskipun demikian Mahisa Murti melihat bahwa ada yang akan dikatakan oleh Widigda. Karena itu, maka ia pun bertanya, "Apakah ada pendapat yang dapat membantu mereka?" Widigda menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Bagaimana jika pertemuan itu dilakukan di Padepokan Bajraseta jika Angger Mahisa Murti mengizinkan?" Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Tentu. Aku tidak akan berkeberatan. Bukankah aku mempersilahkan mereka untuk setiap kali singgah di Padepokan Bajraseta ini?" "Nah," berkata Widigda, "kau dengar itu?" "Terima kasih," berkata salah seorang dari mereka, "kami tentu akan sangat bersenang hati atas kesempatan itu. Jika kami sudah mengadakan pertemuan yang pertama itu, maka kami akan datang untuk memberitahukan kapan kami akan mengunjungi dan bertemu di Padepokan ini." Mahisa Murti tersenyum. Katanya, "Baiklah. Aku menunggu. Seperti yang sudah aku katakan, pintu Padepokan ini terbuka bagi kalian." "Terima kasih," jawab beberapa orang hampir berbareng. Demikianlah, maka 9 orang itu telah meninggalkan Padepokan Bajraseta. Mereka memang berpencar seperti yang mereka katakan. Ada yang berdua, tetapi ada juga yang bertiga. Mereka mencoba untuk tidak saling bergantung dan saling mempengaruhi agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam kelakuan mereka terdahulu. Dengan berpencar mereka akan mendapatkan suasana baru dalam petualangan dan pengembaraan mereka. Namun ternyata dengan demikian, orang-orang itu mulai merindukan rumah mereka, kampung halaman mereka dan bayangan tentang hidup sewajarnya. Sepeninggal mereka, maka Widigdalah yang nampak banyak merenung. Rasa-rasanya ada sesuatu yang dipikirkannya. Tetapi Mahisa Murti mencoba untuk mengerti. Sambega masih terbaring di pembaringan meskipun keadaannya menjadi berangsur baik. Namun di luar pengetahuan Mahisa Murti, Widigda dan Sambega telah berbicara di antara mereka. Dengan penuh kesungguhan Sambega berkata, "Kakang, nampaknya di Padepokan Bajraseta ini aku menemukan ketenangan. Jiwaku yang gelisah oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi atas diriku, membuat aku hampir menjadi putus asa. Aku kira aku tidak akan pernah mengalami satu kesempatan bahwa aku masih merasa hidup di antara orang-orang lain. Tetapi ternyata di sini aku telah menemukannya." Widigda mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti Sambega. Tetapi ternyata Angger Mahisa Murti tidak atau barangkali belum dapat menerima kawan-kawan Lengkara tinggal di sini. Meskipun kita tahu bahwa Mahisa Murti tentu akan dapat membedakan antara kau dan Lengkara." "Apakah kira-kira Angger Mahisa Murti masih mencurigai aku?" bertanya Sambega. "Aku tidak tahu pasti. Tetapi menurut dugaanku, Angger Mahisa Murti tidak akan mencurigaimu lagi. Meskipun demikian, aku tidak tahu apa yang tersimpan di hatinya," berkata Widigda. Sambega mengangguk-angguk kecil. Namun katanya kemudian, "Kakang, bagaimanapun juga aku akan mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada Angger Mahisa Murti. Tetapi untuk memperkuat kemungkinan agar permohonanku kepada Angger Mahisa Murti, aku minta Kakang Widigda menyampaikan hal ini kepadanya. Kakang tahu bahwa aku tertarik sekali kepada Angger Mahisa Amping yang umurnya kira-kira sama dengan umur anakku saat ia terbunuh. Selain Padepokan Bajraseta ini terasa tenang, aku pun dapat ikut membantu perkembangan anak itu. Meskipun ilmu Angger Mahisa Murti tidak tertandingi, namun aku dapat melengkapinya dengan sedikit kemampuan yang ada padaku." Widigda mengangguk-angguk. Katanya, "Sambega, aku akan mencobanya. Tetapi keputusan terakhir berada di tangan Angger Mahisa Murti."
Mudah-mudahan ia dapat mengerti perasaanmu dan sekaligus tidak mencurigaimu lagi. Terima kasih Kakang, desis Sambega. Tetapi ia pun kemudian bertanya, selanjutnya, apakah rencana Kakang Widigda sendiri dalam waktu dekat? Aku akan pulang. Bukankah aku mempunyai keluarga? Selain itu, aku harus menjaga padepokan kecil yang telah ditinggalkan oleh guru yang telah menghadap kembali kepada Yang Maha Agung. Bagaimanapun juga tempat itu pernah menjadi tempat kita menempa diri, meskipun hasilnya tidak lebih dari apa yang kita miliki sekarang serta perselisihan di antara saudara seperguruan. Sambega mengangguk kecil. Katanya, syukurlah jika Kakang Widigda bersedia memelihara padepokan kecil kita. Sekali-sekali kita memang merindukan masa-masa silam meskipun kita sadar bahwa kita tidak akan dapat kembali ke masa itu. Widigda menarik nafas dalam-dalam. Keinginan Sambega itu akan menjadi beban baginya. Meskipun agak ragu, Widigda bertanya, Sambega, apakah tidak pernah terpikir olehmu bahwa kau akan tinggal di padepokan kita itu? Sebenarnya lah aku juga ingin melakukannya Kakang. Tetapi jika aku berada di padepokan kecil itu, maka aku akan selalu dibayangi oleh kepahitan hidupku sehingga hampir saja membuat aku berputus asa. Jika aku merindukan masa lampau, tentu aku akan berusaha mengenang masa-masa yang manis saja. Widigda mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mencobanya. Aku akan berbicara dengan Angger Mahisa Murti. Justru karena kesediaan Widigda untuk menyampaikan keinginan Sambega itulah, maka Widigda sendiri justru nampak sering merenung. Kadang-kadang jantungnya benar-benar dicengkam oleh keraguan-raguan. Mungkin sebagaimana kawan-kawan Lengkara, Mahisa Murti masih belum dapat menerima Sambega untuk tinggal di lingkungan keluarga padepokan Bajraseta. Tetapi ia memang harus mencoba. Betapapun keraguan-raguan mencengkam jantungnya, namun akhirnya Widigda pun menyampaikan keinginan Sambega itu kepada Mahisa Murti. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah menolak permintaan kawan Lengkara untuk tinggal di padepokan itu. Namun Mahisa Murti memang mencoba untuk menilai perbedaan antara Sambega dan kawan Lengkara itu. Tetapi segalanya terserah kepada Angger Mahisa Murti, berkata Widigda, jika aku yang menyampaikan permohonan Sambega itu, karena Sambega sendiri tidak dapat menyampaikannya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, aku memang menganggap bahwa Paman Sambega agak berbeda dari kawan-kawan Lengkara. Kepada mereka aku memang masih belum dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya. Sedangkan kepada Paman Sambega, aku sudah tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Apakah dengan demikian, Angger bermaksud menerima kehadiran Sambega di padepokan Bajraseta ini? Ya, tentu Paman. Aku akan dengan senang hati menerima Paman Sambega. Namun dengan keadaan seperti apa yang ada ini. Sibuk dan barangkali tidak ada ketenangan. Tidak Angger. Justru Sambega mendapat ketenangan di padepokan ini. Ketenangan baginya bukan berarti diam, tidak ada gerak dan tantangan. Justru kesibukan dan tantangan akan memberikan kegairahan pada jiwanya yang telah dikoyak oleh perbuatan jahat saudara seperguruannya sendiri. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, kami akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Paman Sambega untuk tinggal di sini. Paman Sambega akan dapat menjadi kawan Paman Wantilan. Dengan demikian maka tugasku akan menjadi semakin ringan. Bukan Ger. Tetapi mungkin Sambega justru akan menambah beban Angger. Tetapi jika pada suatu saat Angger memang tidak dapat lagi membiarkannya berada di padepokan ini, maka Angger dapat berterus terang kepadanya, berkata Widigda. Kenapa aku tidak dapat membiarkan Paman Sambega di sini? Jika sikap kita masing-masing wajar, maka tentu tidak akan ada alasannya untuk tidak dapat tinggal bersama-sama di satu tempat. Kecuali jika salah seorang di antara kami berbuat sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Terima kasih Nger. Sambega tentu akan merasa gembira sekali atas keputusan yang Angger ambil itu. Dengan demikian aku pun berharap bahwa orang itu akan dapat menemukan kembali kewajaran penalaran sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang nampaknya merupakan satu kejahatan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia tahu maksud Widigda. Dalam kegoncangan jiwa, Sambega memang melakukan perbuatan yang dapat dianggap kejahatan, sebagaimana ia berusaha untuk membawa Mahisa Amping. Latar belakang jiwani yang mendorongnya melakukan perbuatan itu sama sekali tidak mampu dikendalikannya,
sehingga perbuatan-perbuatannya akan dapat membahayakan dirinya sendiri. Karena itu, maka dengan penuh pengertian Mahisa Murti menerima permintaan Sambega itu. Bahkan ketika ia berbicara dengan Wantilan dan Mahisa Semu, maka keduanya pun sama sekali tidak berkeberatan. Tetapi Mahisa Amping dengan ragu-ragu telah bertanya, apakah orang itu tidak berbahaya bagiku Kakang? Tidak Amping, pada dasarnya ia memang tidak berbahaya. Yang terjadi itu adalah karena goncangan perasaan yang hampir tidak dapat ditanggungkannya, jawab Mahisa Murti. Apakah jiwanya sekarang sudah tenang Kakang? Bertanya Mahisa Amping pula. Agaknya memang demikian. Apalagi setelah kematian orang yang membunuh anak dan istrinya itu. Seakan-akan himpitan jiwanya telah terangkat, jawab Mahisa Murti. Apakah penyakit seperti itu tidak akan dapat kambuh lagi, Kakang? Mahisa Amping masih bertanya. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, jika terjadi persoalan yang rumit dan tidak mampu diatasinya, memang mungkin ia mendapat goncangan jiwa lagi. Tetapi, ia merasa mendapat ketenangan di padepokan ini, sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi persoalan yang menghimpit jiwanya sehingga Paman Sambega itu kehilangan pegangan. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, ia pun mengangguk-angguk kecil sambil berdesis, mudah-mudahan. Dengan demikian, maka Sambega merasa bahwa dirinya telah menjadi bagian dari padepokan Bajraseta. Ketika Widigda menyampaikan keputusan menerimanya tinggal di padepokan itu, maka ia pun menjadi sangat gembira. Dari hari ke hari, maka luka-luka Sambega telah berangsur sembuh. Terutama luka bagian dalam tubuhnya. Setiap pagi Sambega telah berjalan-jalan mengelilingi padepokan itu bersama Widigda yang masih selalu merawatnya. Kadang-kadang Sambega telah mengajak Mahisa Amping untuk berjalan-jalan bersamanya. Meskipun kadang-kadang masih ragu, namun Mahisa Amping tidak menolaknya. Bersama dengan Sambega dan Widigda, Mahisa Amping kadang-kadang berjalan-jalan tidak saja di dalam lingkungan padepokannya, namun juga keluar dari padepokan menyusuri sawah dan ladang. Setelah beberapa hari berada di padepokan Bajraseta, maka Sambega pun menjadi semakin baik. Bahkan tenaganya rasa-rasanya telah pulih kembali. Sekali-sekali ia sudah mencoba untuk berlatih di sanggar padepokan Bajraseta dengan peralatan yang ada. Dalam pada itu, ketika keadaan Sambega telah benar-benar pulih kembali, maka Widigda pun merasa bahwa kewajibannya telah selesai. Jika ia harus tinggal terlalu lama di padepokan Bajraseta, karena ia tidak ingin membuat penghuni padepokan itu bertambah beban. Karena itulah, maka ia menunggui Sambega sampai Sambega pulih dan mampu melayani dirinya sendiri. Dengan demikian maka Widigda pun mulai memikirkan kepentingannya sendiri. Kepada Sambega ia menyatakan bahwa ia ingin meninggalkan padepokan itu dan pulang ke padepokan kecil yang ditinggalkan gurunya. Ia memang pernah mendapat pesan dari gurunya itu, agar ia merawat padepokan kecil itu sebaik-baiknya. Meskipun padepokan kita adalah padepokan kecil yang tidak terhitung, tetapi sebaiknya kau pelihara sebaik-baiknya, berkata gurunya sesaat sebelum ia dipanggil kembali oleh Yang Maha Agung. Karena itulah, maka meskipun padepokan itu menjadi sepi dan hanya dihuni oleh keluarganya saja, namun Widigda merasa berkewajiban untuk melakukan pesan gurunya sebaik-baiknya. Sambega tidak dapat menahan saudara seperguruannya lebih lama lagi. Ia pun mengerti bahwa Widigda memang harus berada di padepokannya. Demikianlah, ketika tiba saatnya, maka Widigda pun telah minta diri kepada Mahisa Murti, kepada Mahisa Semu, Mahisa Amping, Wantilan dan seisi padepokan Bajraseta. Juga kepada Sambega yang telah menjadi pulih kembali serta telah menjadi penghuni padepokan Bajraseta. Aku selalu berharap, Paman singgah di padepokan ini apabila Paman menempuh perjalanan, berkata Mahisa Murti. Tentu, jawab Widigda, bahkan aku tentu akan memerlukan mengunjungi padepokan Bajraseta ini meskipun aku tidak menempuh perjalanan kemanapun juga. Terima kasih, sahut Mahisa Murti, kami benar-benar berharap. Aku titipkan adik seperguruanku di sini, berkata Widigda kemudian. Paman Sambega akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan padepokan ini lahir dan batin. Paman Sambega yang mempunyai pengalaman yang sangat luas akan sangat berarti bagi perkembangan pengenalan kami atas lingkungan yang lebih luas. Jangan memuji begitu, berkata Sambega, aku harus merasa bahwa aku bukan apa-apa di sini, selain menumpang untuk mendapatkan ketenangan. Jangan merajuk begitu, berkata Widigda sambil tersenyum. Mahisa Murti pun tersenyum pula.
Namun kemudian Widigda itu pun telah minta diri untuk meninggalkan padepokan Bajraseta. Demikianlah, maka Sambega telah berusaha untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehidupan di padepokan Bajraseta. Sebelumnya ia memang tidak terbiasa untuk hidup dalam kelompok yang besar. Ia terbiasa hidup seorang diri. Bertualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kadang-kadang tanpa tujuan. Sekali-sekali ia pulang ke padepokan dan tinggal beberapa lama. Apalagi setelah jiwanya terguncang. Ia semakin jauh dari lingkungannya. Ia merasa hidup seorang diri tanpa sentuhan orang lain. Orang lain bagi Sambega adalah benar-benar orang lain yang tidak saling mempedulikan. Apalagi menyangkutkan kepentingan yang satu dengan yang lain. Tetapi di padepokan Bajraseta, seorang tidak dapat lepas dari kaitannya dengan orang lain. Mereka harus dapat hidup dalam hubungan yang serasi. Yang satu selalu mengingat kepentingan yang lain. Jika seseorang mengalami kesulitan, maka yang lain wajib membantunya. Sehingga hidup di padepokan itu rasa-rasanya seperti sekelompok orang yang bersama-sama memikul beban. Berat atau ringan, semuanya ikut memikulnya. Mula-mula Sambega memang merasakan kesulitan. Kadang-kadang ia tidak tahu kenapa ia harus melibatkan diri dalam kerja yang dilakukan orang lain. Sambega juga mencoba mengerti bahwa ia harus ikut duduk-duduk bersama beberapa orang yang sedang beristirahat dan berbincang-bincang yang bagi Sambega tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Di padepokan Bajraseta itulah Sambega mulai mengenal kebersamaan. Bahkan juga mengekang diri dan bertenggang rasa. Membagi kesulitan namun juga bersama-sama menikmati kepuasan jika kerja mereka berhasil. Lebih dari itu semuanya, maka Sambega juga mulai menekuni jalan hidup yang sebelumnya kurang dimengerti. Bagaimana ia berhubungan dengan sumber hidupnya? Setelah beberapa lama berada di padepokan Bajraseta, Sambega merasa dirinya menjadi orang lain. Ia memang tidak dapat menghapus cacatnya. Cacat di tangannya. Cacat di wajahnya serta cacat badani yang lain. Tetapi lambat laun Sambega dapat menghapus sedikit demi sedikit cacat jiwani, meskipun ia masih tetap menjadi manusia biasa dengan segala kekurangannya. Mahisa Murti dan Wantilan mengamati perkembangan jiwa Sambega dengan saksama. Wantilan yang juga pernah mengalami gejolak sebagaimana dialami oleh Sambega. Karena itu, maka ia merasa yakin bahwa Sambega sama sekali tidak berpura-pura. Sebagaimana dialaminya, maka perubahan itu terjadi sampai ke dasar kesadarannya yang paling dalam. Pada dasarnya ia bukan seorang yang berhati kelam, berkata Mahisa Murti. Ya, Wantilan mengangguk-angguk, tingkah laku saudara seperguruannya itulah yang telah membuatnya menjadi seorang yang berkelakuan aneh sehingga sulit mengendalikan diri sendiri. Dendamnya kadang-kadang meledak tanpa mempertimbangkan sasarannya. Mahisa Murti juga mengangguk-angguk. Katanya, kematian saudara seperguruannya itu telah menguras dendamnya sampai kering. Itulah agaknya yang telah membantunya menumbuhkan kesadaran di dalam dirinya. Kita dapat mengharapkan tenaga dan kemampuannya. Bagaimanapun juga ia memiliki ilmu yang tinggi, desis Wantilan. Sebagaimana diperhitungkan oleh Mahisa Murti dan Wantilan, maka Sambega benar-benar menjadi orang yang berarti di padepokan itu. Sejak ia menyadari arti dari hidupnya yang selalu berkaitan dengan lingkungannya serta di bawah bayangan kuasa sumber hidupnya, maka Sambega telah menjadi manusia lain yang berarti bagi banyak orang. Sementara itu, perhatiannya kepada Mahisa Amping tidak berubah. Bahkan seolah-olah Sambega telah menempatkan dirinya menjadi pemomong anak yang tumbuh remaja itu. Meskipun demikian, Sambega tidak mau dengan serta-merta memaksa agar anak itu mempelajari ilmunya. Dengan hati-hati ia memperhatikan apa yang telah dimiliki oleh Mahisa Amping. Baru kemudian, Sambega berbicara dengan Mahisa Murti, apakah ia diperkenankan melengkapi ilmu yang telah ada di dalam diri anak itu, tanpa mengganggu kemapanan ilmu yang telah ada. Kau memerlukan waktu paman, berkata Mahisa Murti. Ya, aku mengerti Ngger. Tetapi aku berjanji bahwa aku tidak akan mengganggunya. Ilmu yang telah dipelajarinya, yang sejalan dengan ilmuku itulah yang akan aku perdalam, sehingga anak itu benar-benar mampu menguasainya. Bukan saja Mahisa Amping, tetapi juga Mahisa Semu. Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil. Katanya, silahkan paman. Pada saat-saat tertentu jika akan melihat perkembangannya. Terima kasih Ngger, jawab Sambega, tetapi aku benar-benar berjanji, agar yang aku lakukan tidak justru menyulitkan anak itu.
Apalagi susunan dan tatanan tubuhnya serta syaraf dan urat-uratnya. Dengan izin Mahisa Murti, maka Mahisa Semu dan Mahisa Amping pada hari-hari tertentu telah berlatih bersama Sambega. Sekali-sekali di sanggar tertutup, namun kadang-kadang di sanggar terbuka. Sambega masih belum membawa anak-anak itu keluar terlalu jauh dari padepokan. Bagaimanapun juga ia masih memikirkan kawan-kawan Lengkara. Mungkin ada di antara mereka yang tidak dengan tulus menerima kenyataan sehingga masih tersisa dendam di dalam hati. Sambega sendiri tidak mengkhawatirkan dirinya. Tetapi ia tidak ingin anak-anak itu mengalami kesulitan. Pada hari-hari tertentu, Mahisa Murti sendiri memerlukan melihat apa yang dilakukan oleh Sambega. Sampai seberapa jauh Sambega mengisi dan menambah pengenalan Mahisa Semu dan Mahisa Amping tentang olah kanuragan. Ternyata Mahisa Murti tidak pernah merasa berkeberatan atas usaha Sambega untuk membantu meningkatkan pengenalan Mahisa Amping dan Mahisa Semu tentang ilmu kanuragan. Sambega telah memperkenalkan beberapa unsur yang dekat dan mempunyai watak dan kegunaan yang sama dari ilmu yang telah dipelajarinya. Mahisa Murti sama sekali tidak berkeberatan bahwa ada warna lain dalam susunan ilmunya. Sebagaimana Mahisa Murti sendiri tidak hanya menyadap ilmu dari satu perguruan. Ia tidak berguru khusus kepada ayahnya, tetapi juga kepada beberapa orang lain yang sempat memperkaya ilmunya. Dalam kematangan penguasaannya atas ilmunya, maka unsur-unsur yang ada di dalam dirinya itu akan tersusun menjadi kesatuan ilmu yang tinggi, luluh dan menyatu. Meskipun demikian Mahisa Murti tidak melepaskan Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Setiap kali, keduanya dibawa masuk ke dalam sanggar tertutup tanpa orang lain. Juga tidak bersama Sambega. Dengan demikian, maka Mahisa Murti selalu dapat menilik kemajuan keduanya serta kemungkinan adanya unsur-unsur yang tidak menguntungkan di dalam dirinya. Ia bukannya tidak percaya kepada Sambega, tetapi ia memang harus berhati-hati. Sambega sama sekali tidak merasa tersinggung. Ia mengerti bahwa Mahisa Murti memang harus berbuat demikian sebagai satu tanggung jawab atas anak-anak yang telah diambilnya. Apalagi Mahisa Murti berharap bahwa Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan dapat menjadi penerus di Padepokan Bajra serta di samping orang-orang yang masih akan diketemukan kemudian. Jika saja kelak lahir anak Mahisa Pukat, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Harus berbuat demikian sebagai satu tanggung jawab atas anak-anak yang telah diambilnya. Tetapi sebelum hal itu terjadi, maka harus ada seseorang yang telah disiapkan, karena kepemimpinan Padepokan Bajra serta tidak boleh terputus. Namun dalam pada itu, hubungan antara Kediri dan Singasari, masih saja diwarnai oleh kemelut yang nampaknya tidak akan pernah menjadi jernih. Kediri selalu merasa dirinya berada di bawah kekuasaan Singasari, sementara Kediri memiliki usia yang lebih tua dari sekedar Pakuan Tumapel yang kemudian berhasil mengalahkan Kediri. Tetapi bagaimanapun juga para pemimpin di Kediri adalah terah keturunan dari para penguasa. Darah yang mengalir di dalam tubuh mereka adalah tetesan darah raja-raja yang berkuasa turun-temurun. Sedangkan Singasari yang kemudian menjadi besar melampaui Kediri adalah pemerintahan yang lahir dari tangan seorang penyamun di Padang Karautan. Namun bagaimanapun juga Singasari itu telah ada dan berkuasa di muka bumi. Kediri memang pernah dikalahkan. Karena itu, maka betapapun Kediri mengaku sebagai keturunan raja-raja yang sah, namun Singasari telah melahirkan keturunan raja-raja yang sah itu pula karena kuasanya. Jika kekuasaan Kediri lahir dari keturunan darah, maka kekuasaan Singasari lahir dari ujung pedang. Kemelut yang terjadi antara dua jalur kekuasaan itu, meskipun beberapa saat nampak menjadi jernih, namun setiap saat dapat menjadi keruh kembali. Gejolak-gejolak itu dapat muncul di permukaan betapapun kedua belah pihak berusaha meredamnya. Beberapa orang pemimpin di Kediri tidak henti-hentinya berusaha untuk dapat bangkit kembali dari reruntuhan yang sangat menyakitkan itu. Dengan demikian, maka gejolak itu getarannya selalu terasa sampai ke jarak yang jauh di jangkauan kekuasaannya. Sementara itu, di Singasari, Mahisa Pukat masih tetap berada di dalam tugasnya. Bahkan rasa-rasanya Mahisa Pukat akan tetap berada di Kasatrian bukan karena ia seorang pelayan dalam yang pantas ditempatkan di Kasatrian. Tetapi justru karena ia telah diangkat menjadi guru bagi para kesatria. Selain Mahisa Pukat, maka Empu Sidikara pun telah berada di Kasatrian pula. Ternyata keduanya dapat bekerja bersama dengan baik. Meskipun keduanya bersumber ilmu dari perguruan yang berbeda, namun keduanya dapat saling mengerti.
Keduanya dapat saling membantu dan saling mengisi dengan sebaik-baiknya. Apalagi Empu Sidikara yang meskipun lebih tua, namun menempatkan diri karena ia merasa bahwa ilmu Mahisa Pukat lebih baik dan lebih tinggi dari ilmunya. Tetapi Mahisa Pukat sendiri sama sekali tidak merasa lebih penting dan lebih berarti dari Empu Sidikara. Dengan demikian, maka sikap kedua orang guru di Kasatriyan itu berpengaruh baik pula terhadap para kesatria di Singasari. Menghadapi kemelut yang terjadi antara Singasari dan Kediri, maka Pangeran Kuda Pratama telah memberikan pesan-pesan khusus kepada Mahisa Pukat dan Empu Sidikara. Para kesatria itu sebaiknya mengetahui dan meyakini kehadiran Singasari sebagai satu keharusan yang tidak dapat diingkari. Pendiri Singasari, Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi, lahir atas kehendak Brahma. Dengan demikian, maka para kesatria di Singasari akan merasa yakin akan haknya, karena mereka merasa bahwa meskipun menurut wujud lahiriahnya, Ken Arok yang kemudian menjadi aku di Tumapel dan setelah mengalahkan Kediri menjadi seorang maharaja adalah keturunan rakyat biasa, karena ia lahir dari seorang perempuan di lingkungan para petani yang bernama Ken Endok, namun ia adalah anak Batara Brahma, sehingga ia berhak mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari siapapun, meskipun ia keturunan raja-raja sekalipun. Dengan keyakinan seperti itu, maka para kesatria di Singasari memang merasa bahwa kedudukan mereka seharusnya lebih tinggi dari para kesatria di Kediri. Tetapi dalam pada itu, beberapa orang pemimpin di Kediri telah meyakinkan anak-anak mereka, bahwa cerita tentang Ken Arok sebagai anak Brahma adalah sekedar usaha Singasari untuk mengesahkan kedudukan Ken Arok itu, karena sebenarnya Ken Arok tidak lebih dari anak Ken Endok dan seorang petani yang bernama Gajah Para, yang bahkan kemudian telah menjelajahi kehidupan yang kasar dan kotor di antara para penjahat, pencuri dan penyamun di padang karautan. Namun dalam kemelut seperti itu, hubungan Mahisa Pukat dengan Sasi berjalan dengan baik. Justru karena Mahisa Pukat telah mendapat kedudukan yang baik, maka kedua orang tua Sasi mulai memikirkan hubungan anaknya dengan Mahisa Pukat itu dengan lebih bersungguh-sungguh. Beberapa orang mulai menyebut-nyebut hubungan mereka yang memang menjadi semakin rapat. Bahkan para kesatria muda di Kasatriyan Singasari pun mulai pula menyebut-nyebut nama Sasi, seorang gadis yang erat hubungannya dengan gurunya, pemimpin pelayan dalam yang agaknya semakin lama justru menjadi semakin renggang dengan jabatannya sebagai pemimpin kelompok pelayan dalam dan bahkan menjadi lebih akrab dengan kedudukannya sebagai guru dalam olah kanuragan di Kasatriyan. Hubungan Mahisa Pukat dengan Sasi itu pun menjadi perhatian pula bagi Mahendra. Apalagi umur Mahisa Pukat memang sudah cukup memadai untuk menempuh satu kehidupan keluarga. Namun ada satu hal yang masih terasa menggelitik di hati Mahendra. Mahisa Murti. Namun Mahendra yakin, bahwa Mahisa Murti tidak akan menjadi sakit hati seandainya Mahisa Pukat harus mendahuluinya, menikah dengan Sasi. Meskipun Mahendra tahu, bahwa bekas-bekas luka di hati Mahisa Murti tentu masih juga terasa pedih, tetapi Mahisa Murti adalah seorang anak muda yang akan mampu mempergunakan penalarannya untuk mengatasi gejolak perasaannya. Karena itulah, maka Mahendra harus mulai bersiap-siap untuk datang dengan resmi menemui Arya Kuda Cemani untuk minta secara resmi pula bahwa Sasi akan diperistri oleh Mahisa Pukat. Mahendra memang tidak dapat menunggu terlalu lama. Ia tahu bahwa Arya Kuda Cemani telah menunggu. Tetapi sebagai orang tua dari seorang gadis, maka Arya Kuda Cemani tidak akan dapat membicarakannya lebih dahulu. Sementara itu, beberapa orang tetangga dan bahkan kawan-kawannya justru telah mulai membicarakannya. Karena itulah, maka Mahendra telah memanggil Mahisa Pukat untuk berbicara tentang hubungannya dengan Sasi. Meskipun Mahisa Pukat mempunyai kedudukan dan wewenang lebih tinggi dari Empu Sidikara di Kasatriyan, namun Mahisa Pukat merasa jauh lebih muda daripadanya. Karena itu, maka sebelum ia bertemu dengan ayahnya, maka Mahisa Pukat telah berbicara dengan Empu Sidikara, minta petunjuk apa yang sebaiknya dilakukannya. Kau sudah cukup mempunyai bekal untuk menempuh satu kehidupan baru, berkata Empu Sidikara, umurmu sudah cukup. Kedudukanmu baik. Bukan sekedar pemimpin kelompok pelayan dalam. Orang tuamu nampaknya tidak berkeberatan atas hubunganmu dengan gadis yang sesuai dengan hatimu. Demikian pula orang tua gadis itu. Karena itu, agaknya tidak ada lagi persoalan yang dapat menjadi hambatan seandainya ayahmu bertanya tentang persoalanmu dengan gadis itu. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Ia mengerti apa yang dimaksud oleh Empu Sidikara.
Tetapi yang dipikirkannya adalah saudara laki-lakinya, Mahisa Murti. Sepanjang umurnya, Mahisa Pukat seakan-akan tidak pernah berpisah dengan saudaranya itu. Jika kemudian ia harus menempuh satu kehidupan keluarga, maka rasa-rasanya ia telah meninggalkannya di belakang. Rasa-rasanya ia telah meloncat mendahuluinya beberapa langkah ke depan. Ketika hal itu dikemukakannya kepada Empu Sidikara, maka Empu Sidikara itu pun berkata, "Tetapi bukankah kalian untuk selanjutnya tidak akan dapat saling tergantung yang satu dengan yang lain? Kalian tidak akan dapat saling menunggu, sementara kau telah menemukan seseorang yang pantas dan bersedia untuk hidup bersama. Seandainya saudaramu itu tidak segera mendapatkan jodohnya, maka persoalanmu akan menggantung. Mungkin kau dapat menerima hal itu karena kau merasa terikat oleh saudaramu itu. Tetapi kau juga harus memikirkan perasaan gadis bakal istrimu itu. Apakah ia dapat menerima keadaan yang mengambang itu atau tidak? Mungkin gadis itu tidak pernah menyatakannya kepadamu. Tetapi diam-diam hatinya mulai tersiksa sebelum ia benar-benar menjadi istrimu." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Aku sudah mempunyai bekal untuk berbicara dengan ayah." Demikianlah, maka Mahisa Pukat itu pun pada suatu malam telah datang memenuhi panggilan ayahnya. Dengan bekal yang mantap maka Mahisa Pukat akan mengemukakan sikapnya dalam hubungannya dengan Sasi. Sebenarnya lah Mahendra memang menanyakan beberapa hal kepada Mahisa Pukat dalam hubungannya dengan Sasi. Mahendra bertanya, apakah Mahisa Pukat benar-benar sudah mantap untuk kelak berkeluarga dengan anak perempuan Arya Kuda Cemani itu? "Aku sudah memikirkan dengan masak, ayah," jawab Mahisa Pukat. "Selama kau berhubungan dengan gadis itu, apakah kau sudah dapat menjajaki sifat dan wataknya?" bertanya ayahnya. "Iya, ayah. Selama ini aku telah mencoba untuk mengenali sifat dan wataknya. Menurut pendapatku, Sasi adalah seorang gadis yang baik," jawab Mahisa Pukat. "Baiklah Pukat. Jika kau memang sudah mantap serta sudah kau pikirkan masak-masak, maka aku harus berbuat sesuatu. Hubunganmu dengan Sasi sudah cukup lama, sehingga beberapa orang lain mulai membicarakannya," berkata ayahnya. Mahisa Pukat mengangguk kecil. Meskipun demikian ia masih bertanya, "Apakah kita sangat tergantung kepada orang lain itu, ayah?" Mahendra mengerutkan dahinya. Namun ia ganti bertanya, "Apakah kita dapat melepaskan diri sepenuhnya dari lingkungan kita? Apakah kita dapat sama sekali tidak menghiraukan pendapat orang lain?" Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab, "Memang tidak ayah." "Sudahlah. Yang penting, kau harus bersiap-siap untuk pergi ke rumah Arya Kuda Cemani," berkata Mahendra. "Aku sendiri?" bertanya Mahisa Pukat. "Tentu tidak. Maksudku, kau akan ikut bersamaku datang ke rumah Arya Kuda Cemani. Mungkin kita akan mengajak 2 atau 3 orang untuk menemani kita datang secara resmi minta Sasi untuk kelak menjadi istrimu." Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah ia menyahut, "Ya ayah." "Baiklah," berkata Mahendra. "Namun, sebelum aku menemui Arya Kuda Cemani, maka aku ingin bertemu dengan Mahisa Murti lebih dahulu. Bukan apa-apa, hanya sekedar memberitahukan bahwa aku akan melamar Sasi untukmu. Aku berharap bahwa Mahisa Murti pun akan segera menemukan seorang gadis untuk menjadi istrinya pula." "Apakah ayah akan pergi ke Padepokan Bajraseta?" "Ya," jawab Mahendra. "Perjalanan itu terlalu panjang buat ayah sekarang. Ayah menjadi semakin tua. Ayah akan menjadi sangat letih," berkata Mahisa Pukat. "Tidak. Meskipun umurku sudah tua, tetapi kau lihat bahwa badanku masih utuh. Indraku masih baik dan bahkan penalaranku pun masih belum menjadi kabur. Sebaiknya aku saja yang pergi ke Padepokan Bajraseta, ayah," berkata Mahisa Pukat. "Tidak baik bahwa kau yang akan berbicara dengan Mahisa Murti. Aku kira lebih pantas akulah yang memberitahukan kepadanya bahwa aku akan melamar Sasi untukmu. Aku tahu bahwa Mahisa Murti tidak akan tersinggung siapapun yang datang memberitahukan hal ini kepadanya. Tetapi jika aku yang datang, maka rasa-rasanya persoalan yang aku sampaikan kepadanya lebih bersungguh-sungguh. Ayah, jika kau pergi ke Padepokan Bajraseta, bukannya aku yang akan berbicara. Tetapi aku hanya sekedar memanggil Mahisa Murti untuk menghadap ayah. Nah, nanti ayah jugalah yang akan menyampaikannya kepadanya," sahut Mahisa Pukat. Mahendra termangu-mangu sejenak.
Namun kemudian katanya, sudah lama aku tidak menempuh satu perjalanan. Ternyata ada kerinduan untuk berderap di atas punggung kuda menyusuri jalan-jalan panjang. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Jika ayahnya memang berniat untuk melakukan satu perjalanan, maka Mahisa Pukat tentu tidak dapat mencegahnya. Meskipun Mahisa Pukat masih mengingatkannya bahwa perjalanan ke Padepokan Bajra Seta cukup jauh, tetapi Mahendra memang sudah berniat untuk melakukannya. Meskipun demikian Mahisa Pukat pun berkata, "Ayah, jika ayah sudah berketetapan hati untuk pergi ke Padepokan Bajra Seta, maka biarlah aku ikut bersama ayah untuk menemani ayah bercakap-cakap di sepanjang jalan. Jika ayah sudah menetapkan waktu, aku mohon ayah memberitahukan kepadaku, agar aku dapat minta izin kepada Pangeran Kuda Pratama dan memberitahukannya kepada Empu Sidikara. Aku kira, aku perlu segera bertemu dengan Mahisa Murti. Karena itu, bagaimana pertimbanganmu jika dalam 3 hari ini, kita berangkat ke Padepokan Bajra Seta? Bagiku, kapan saja hari yang ayah tentukan, tidak berkeberatan. Jika ayah akan pergi 3 hari lagi, maka aku pun dapat saja pergi bersama ayah. Besok aku akan minta izin kepada Pangeran Kuda Pratama, jawab Mahisa Pukat. Baiklah. Kita akan berangkat 3 hari lagi. Aku pun harus minta izin dahulu kepada Sri Maharaja, karena sewaktu-waktu aku dapat saja dipanggil untuk menghadap. Baiklah ayah, berkata Mahisa Pukat kemudian, menjelang keberangkatan kita ke Padepokan Bajra Seta, aku akan tidur di sini, agar kita dapat berangkat pagi-pagi sekali. Mahendra mengangguk-angguk sambil menjawab, ya. Aku sependapat, jawab Mahendra. Bersambung ke bab 175. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.